closing. Nah, buat teman-teman yang masih baru, marketing dan digital marketing. Jadi mau tahu kualitasnya ya seperti itu. Jadi dua-duanya, baik digital maupun network marketingnya sendiri beliau menguasai, dan tahun 2017 beliau terpilih sebagai the rising star of Indonesia dari versi Networking Times Magazine Amerika, ya, sebuah majalah yang khusus mengcover profil-profil leader. Jadi bukan perusahaannya, bukan bisnis, tapi profil leader, ya. Dan 2018 beliau menjadi founder dan coach dari IDN atau e-course Digital Networker, sebuah kelas online khusus network marketing. Dan 2021 beliau launching yang namanya ELP atau IDN Loyalty Program, sebuah sekolah online khusus network marketing. Dan kalau teman-teman ingin kenal lebih jauh dan ingin tahu tips-tips dari beliau, teman-teman bisa follow Indra Jayapurba, Instagramnya ya, Indra Jayapurba, ada di bawah tuh tulisannya yang pink, Indra Jayapurba, di follow ya. Banyak sekali tips-tips yang saya yakin teman-teman bisa terbantu dalam menjalankan network marketing maupun sosial media. Oke, nah supaya nggak buang-buang waktu lagi, kita sambut sama-sama Bro Indra Jayapurba. Come on bro. Tepuk tangan semua yang buka kamera, tepuk tangan. Thank you Bang Ari ya. Tapi gue penasaran sama lu. Lu kenapa sih bikin Indra Jayapurbanya warna pink? Emang aura gue aura pink gitu ya? Yoi. Biar agak-agak gimana. Biar agak-agak gimana gitu ya. Oke. Mau Valentine Bang katanya, bener ya, bener. Iya, Lavina, mau bener. Valentine kan, mau Valentine. Mau Valentine seminggu lagi. Oke. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya teman-teman AFC. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di Senin Sakral kita ya. Senin Sakral kita di setiap hari Senin, dan ini sudah yang ke-10. Jadi bagi Anda yang mengikuti 1 sampai 10, terima kasih, dan Anda pasti orang yang beruntung. Satu lagi, ini tidak direkam, jadi pastikan Anda masih ada kesempatan buat tim Anda masih bisa mengundang tim Anda, karena malam ini ya, saya akan sedikit agak deep ya, agak sedikit deep. Nah, agak sedikit deep, kalau biasanya agak-agak basic, tapi ini agak sedikit deep. Jadi kalau tim Anda nggak ada, ya sayang ya sayang banget bagi mereka kalau nggak yang hadir. Jadi kalau masih sebelum dimulai, sempat ya share aja di grup ya, bahwa ayo cepat buruan udah dimulai. Rugi sih enggak ya, rugi sih enggak, biar seru aja gitu loh. Kalau rame-rame kan seru gitu ya. Jadi rugi perasaannya gimana gitu kalau seru. Iya. Dan terus terima kasih juga ya, Lavina tadi udah ingatkan bentar lagi kita Valentine di Februari ya. Apa coba hubungannya ya? Dan ini sudah banyak yang hadir. Ada sebentar ya teman-teman ya. Ada Pak Suwanda, Bu Ajat, ini saya kenal semua nih. Terus Claudius, Lavina juga sudah. Siapa lagi nih? Ada dari Solo, ada Erai, ada siapa lagi? Evan juga ada. Siapa lagi nih? Selamat malam semuanya guys ya. Mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Tapi intinya kita nggak akan. Kenapa dibikin 2 strategi? Karena kalau saya bikin 10 pasti dapat kabur semua, pusing. Jadi buat 2 aja biar simple ya. Kalau 1 kayaknya jelek banget angkanya kan. Ya kan, kalau 3 pun sebenarnya bagus nggak apa-apa, tapi kalau 2 strategi closing, apalagi kalau closing pasti pada nggak tahu ya. Kalau closing itu kayaknya kalau orang marketing kayaknya pada ini semua sih. Pada seneng banget kalau dengar kata closing, kayaknya wow gitu. BU soalnya BU. Iya kan, BU. Jadi penasaran dia ya. Jadi kalau berbicara soal closing, saya yakin banget semua orang pasti langsung gimana ya. Pasti yang diharapkannya pasti sebentar lagi ada magic ya, ada simsalabim dari Bang Indra, dan ketika kita ikutin selama 2 jam dan kita tanya, besok kita akan jadi jago closing. Ya, sebenarnya ada juga sih beberapa yang seperti begitu, tapi paling tidak ya malam ini Anda tahu ya bagaimana ternyata closing itu banyak jalannya ya, ada jalannya seperti yang sekarang Anda tempuh, tapi ada juga cara yang lebih profesional juga ya. Ada cara yang mungkin sedikit membutuhkan waktu, tapi semua itu ada caranya ya. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah teman-teman menjadikan ini sebagai alternatif buat Anda ya, bahwa ternyata di network marketing itu luas banget gitu loh ya. Luas. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, banyak yang bisa kita explore ya, bukan cuma sekedar produk bagus ya, company bagus, bukan cuma sekedar itu doang gitu loh. Tapi ternyata banyak skill yang sebenarnya
kita harus kuasai, dan sebenarnya itu seperti seni ya, kalau menurut saya seni. Once you menguasai tuh skillnya gitu loh, kamu akan pasti merasakan enak ya, nikmat gitu loh, dan kamu tidak akan pernah kesulitan lagi, enjoy, dan kamu akan senang di bisnis ini gitu loh. Apalagi di AFC kamu akan fun, merasa fun, tidak terbeban. Nah, pertanyaan saya sekarang, siapa yang merasa fun di AFC, dan siapa yang merasa sekarang karena nggak closing merasa kebeban ya? Bisa Anda ketik fun dan beban. Nah, itu aja. Ayo, yang merasa fun ketik fun, kalau yang merasa terbeban silakan ketik beban ya. Fun ya, bagus. Berarti kalau fun, berarti Anda merasa saat ini ya Anda senang, happy banget ya, nggak apa-apa, bagus ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Fun dong, fun. Dua-duanya coach gimana? Bagus, jujur dia. Siapa tuh? Ya, fantastik ya, ya nggak masalah ya. Nah, paling tidak ya malam ini saya akan memberikan sedikit, pokoknya gini ya, malam ini Anda siapkan catatannya, dan karena ini nggak direkam, pastikan Anda mendengar dengan baik, dan coba untuk mendapatkan konsepnya ya. Nanti actionnya gampang, yang penting Anda dapatkan konsepnya, dengarkan, catat, dan setelah itu, setelah Anda dengarkan, langsung praktekkan besoknya. Dan saya rasa kalau Anda praktekkan, itu akan perlu apa ya, perlu sedikit effort ya kepada Anda untuk mempraktekkannya, tetapi saya yakin kalau Anda praktekkan tanpa menyerah, saya yakin Anda akan mempunyai satu cara strategi lagi dalam hal membangun bisnis AFC Anda ya. Itu yang saya pengen berikan kepada Anda malam ini. Jadi Anda ready semua malam ini guys? Ya, masih saya lihat masih 275 dan angka terus semakin lama semakin bertambah saudara-saudara. Ya, silahkan di-share lagi saudara-saudara. Kita jadikan angkanya jadi 1000. Ayo guys ya. Ya, kalau 275 kalau menurut angka-angka saya sekali masing-masing ngajak 2 orang timnya ke sini sudah lebih dari 600 700. Ayo, yuk diajak temannya. Sayang ya, daripada Anda jago sendiri lebih bagus tim Anda juga ikutan jago biar lebih ringan ya, biar pairing. Anda mau kerja sendiri atau mau Anda kerja juga dan tim Anda juga kerja, kan lebih enak. Oke. Nah, mungkin saya akan mulai pertama ya. Kita akan mulai misalkan alur interaksi. Saya akan mulai dari sini. Gimana sebenarnya beautifulnya, bahasanya gua nih. Bagaimana sebenarnya beautifulnya network marketing itu, ya. Kalau Anda memahami bagaimana menggunakan sosial media, ya, beautifulnya, benar-benar indah sebenarnya. Nah, kalau saya kasih komparasi dulu kepada Anda ya, perbandingan maksud saya. Di offline biasanya ya, kalau di offline itu kan pasti biasanya kita ketemu. Habis itu ngobrol, ya. Habis itu mungkin kalau yang baru kenal, kenalan dulu, baru ngobrol lagi. Kan gitu kan? Kalau yang sudah kenal, tinggal ngobrol, ya. Baru setelah ngobrol, pasti biasanya kita mencari problemnya dia kan. Saya nggak tahu Anda misalkan mencari problem dulu atau menembak langsung, saya nggak tahu. Yang mana Anda? Atau kalau Anda langsung ketemu orang, teman Anda langsung, wah ini produk gua AFC, ayo join di bisnis gua nggak ngerti. Tapi yang seharusnya, ya, seharusnya itu adalah kita harus mencari dulu problemnya mereka apa. Apakah mereka saat ini memang membutuhkan income tambahan ataukah mereka membutuhkan produk-produk yang ada di AFC? I don't know. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara Anda selama ini. Apakah Anda selama ini langsung bilang, oh saat menunjukkan income Anda langsung main tembak aja, pokoknya kamu join pasti kamu akan sukses di sini. I don't know. Anda yang tahu, ya. Kalau Anda yang tahu, kalau Anda melakukan seperti itu dan it works, teruskan, ya. Tapi kalau menurut Anda tidak bekerja dan it doesn't works dan tidak bisa duplikasi, makanya saat ini malam ini Anda bertobat. Ya, saya nggak tahu apakah Anda setelah ketemu sama orang udah nggak 20 tahun sama teman SMA Anda nggak ketemu, ya, terus tiba-tiba ketemu ngopi-ngopi langsung bilang, oh ini gua ketemu bisnis bagus banget, pokoknya bisnis ini bisa merubah hidup gua langsung dapat segini komisinya, langsung dapat SMS tiap hari, langsung dapat konnichiwa, ayo join sama aku. Aku nggak tahu apakah Anda seperti itu. Kalau yang merasa seperti itu, ya, jangan, pasti nggak ada yang mengaku. Saya tanya, siapa yang nggak merasa seperti itu? Kalau siapa yang seperti itu pasti nggak ada yang mengaku. Tapi siapa yang merasa nggak seperti itu? Ayo ketik di kolom komen. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, saya hanya nebak aja nih ya. Saya coba untuk mencari pemikirannya gitu. Apakah langsung menunjukkan itu? Apakah dengan menunjukkan income ataukah menunjukkan bahwa bisnis ini sangat mudah sekali? Ayo pokoknya gampang, kita akan menciptakan passive income. I don't know. Ataukah itu yang Anda lakukan? I don't know ya. Saya nggak nuduh loh ya. Aku nggak nuduh. Ya kalau memang itu yang cara Anda terbaik, ya bagus juga, nggak ada masalah juga. Toh dapat duit juga kan? It's okay. Tidak ada masalah dengan itu. Apakah Anda dengan cara mencari problemnya dulu, ya? Kalau mencari problemnya, setelah mencari problemnya, orangnya sudah nyaman, ada trust,
baru mulai Anda open question. Open question artinya bertanya. Saya nggak tahu juga apakah Anda open question atau main tembak langsung. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah merasakan dari awal langsung main tembak aja pokoknya, ya, baru mau lakuin kayak gitu ke grup alumni SMA Bang? Ya silakan aja, nggak apa-apa, ya. Antara dua, minimal Anda satu dijauhi sama teman-teman SMA, yang kedua atau misalkan di blok, yang ketiga industri MLM makin jelek lagi atau industri marketing makin jelek lagi karena kitanya membuat orang nggak nyaman, ya, artinya membuat kelihatan kita kampungan, maaf bukan kampungan maksud saya, ya. Kelihatan kita amatir. Aduh, salah lagi kata, maafkan saya, kata-kata saya nih, ya. Terus habis setelah misalkan orang nyaman dan kita open question, artinya bisa ini cocok nggak sama dia, tapi kalau dia open, nah ini kalau kamu dia open, dan kalau dia open Anda akan share tentang bisnis yang sedang Anda kerjakan, ataupun misalkan dengan produk yang sedang Anda tawarkan baru Anda presentasi. Saya nggak tahu apakah Anda melakukan seperti begini secara offline, ya. Saya nggak tahu. Tapi siapa yang melakukan cara seperti begini waktu offline, ya? Saya selalu bangun komunikasi dulu sampai nyambung. Bagus, good, ya good, ya. Kalau bangun komunikasi dulu sampai nyambung. Nah, kalau sampai seperti begini, ya, menurut saya kalau begini cara mengerjakan secara offline, menurut saya that's good. Ya, artinya kalau Anda melakukan seperti ini teruskan. Itu cuma masalah waktu aja sampai Anda menemukan target audiens yang tepat, ya. Dan kalau Anda teruskan tinggal bermain di angka dan activity, Anda akan menemukan nanti bagaimana polanya sendiri. Tapi yang saya maksud di sini, apakah Anda melakukan seperti ini atau enggak? Nah, di online pun sebenarnya, ya, kalau di online pun sebenarnya sama aja, ya, sama aja. Ada yang namanya posting konten dengan cara marketing, nanti sebelum ini kita akan jelaskannya, di belakang nanti ada yang dengan cara komen, ada yang minta friend, ada yang inbox atau WA, atau yang DM dari Instagram. Setelah itu, setelah ada kenyamanan, baru ya find problem dulu, ya, baru open question, setelah itu presentasi. Sebenarnya alur interaksi sama, ya, alur interaksi, ya, atau bahasanya saya bilang cakap-cakap, ya, karena tanpa cakap-cakap, tanpa interaksi terlebih dahulu, rasanya kok aneh ya kalau kita bisa berbisnis, ya, ya, rasanya kok aneh ya kalau kita nggak interaksi dulu dengan orang lain, ya, rasanya aneh kita bisa menawarkan bisnis pun atau mau closingin mereka gitu. Rasanya juga kalau ketemu, ya saya sih banyak sering mendengar teman-teman, pokoknya pantang 2 meter 3 meter, ya, pantang 2-3 meter, kalau kita lagi nongkrong ada 2-3 meter langsung tawarkan, langsung ngobrol sama orang, tawarin produk. Ketemu lagi 2-3 meter langsung tawarin produk. Saya nggak tahu, ya, it works or not, ya, itu terserah Anda. Tetapi saya nggak akan melakukan itu lagi gitu loh, ya. Artinya kalau menurut Anda itu nyaman, silakan aja gitu loh. Kalau itu bisa membantu, ya silakan, ya. Kenapa orang membenci kalau cerita tentang MLM? Ya, orang benci mayoritas karena melihat kelakuan yang seperti yang saya tadi bilang tadi. Itu ya, Mila, ya. Anda cerita, saya kemarin itu berapa bulan yang lalu sampai saya diundang ke satu podcast seorang agensi digital marketing, ya, dia undang saya podcast, saya bercerita tentang apa itu basic banget tentang network marketing, dan dia bilang, Bang Indra, ini kan MLM, kok nggak tahu selama ini saya begini ya Bang, ini new buat saya, katanya. Itulah cara menjelaskannya, gitu loh, ya. Saya nggak tahu teman-teman kemarin pernah dengar apa enggak, tapi nanti boleh lah, ya, nanti kalau mau linknya, saya ada nggak ya, saya lupa ya, apa gimana, nanti DM saya deh, saya akan kasih linknya nanti. Ya, itu saya pernah diinterview dan saya bagaimana saya menjelaskan marketing, dan menurut dia anti, dia masih muda dan akhirnya dia ngerti. Kok keren ya ternyata network marketing, Bang. Gitu loh. Ya, karena yang dilihat orang selama ini jelek-jelek aja. Jadi kalau kita pun selama ini cuma menjelek-jelek aja yang kita lihat, kan lambat launnya tambah benci juga orang sama kita. Gitu loh. Tadinya benci sama MLM karena lihatnya kita juga menjelaskannya dengan cara yang nggak benar, lama-lama mereka pun tambah benci juga, gitu loh. Nah, sekarang tergantung kita, kuncinya di kita, mau terus dibenci atau kita memperbaharui cara-cara kita, gitu. Itu tergantung Anda. Ya, bukan saya bilang kita nggak perlu duit, ya, closing perlu, justru ini yang saya ajari, tapi bagaimana cara closingnya, ya, bagaimana cara closingnya, itu yang paling penting. Karena kalau closing dengan kita paksa orang, kita jebak orang, pasti yang terjebak itu mungkin bisa bertumbuh, ya. Mungkin 10 kita jebak, 2 mungkin closing, tapi 8 kecewa, 8 mulutnya kemana-mana, ya kan? Bagaimana kalau ada 1 juta orang, 800.000 yang kecewa karena terasa terjebak? Kan isunya kemana-mana. Kan ini kan masalah persepsi, ya.
Jadi ini yang maksud saya. Jadi kalau teman-teman tahu alur interaksi ini akan pertama sekali kuncinya kita bagaimana cara meng-closingkan orang. Jadi closing itu pertama itu berbicara soal pola pikir dan bagaimana kita berinteraksi. Ya, itu dulu. Malam Vera ya, malam Coach Indra. Oke. Nah, sampai di sini paham nggak teman-teman? Ya, saya berbicara alur dulu nih. Ya, sampai di sini paham nggak? Antara offline, saya langsung komparasi loh, antara offline dan online. Apakah Anda melakukan seperti ini atau Anda main tembak langsung? Saya nggak akan bilang tembak langsung itu salah atau benar ya. Kalau saya pun sama teman dekat saya tembak langsung. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau sama orang yang Anda baru kenal ataupun orang yang tidak terlalu dekat, kita langsung main seperti itu, gimana rasanya? Coba bayangkan aja deh, kalau Anda saat ini tiba-tiba ditawarin orang yang tidak Anda terlalu kenal ataupun Anda kenal, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ditawarin produk, apa perasaan Anda? Itu aja saya tanya deh. Perasaan Anda bagaimana? Kalau ada orang yang mungkin tidak Anda kenal, atau orang ini udah Anda kenal tapi lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu nawarin produk, apa perasaan Anda? Sebel, kesel, ada yang bilang ilfil. Itulah perasaan orang ketika Anda menawarkan kepada mereka sebelum ada interaksi dulu. Ya. Itulah perasaan mayoritas orang, dan bayangkan ini sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu di industri network marketing atau di MLM ini, dan dilakukan berpuluh tahun yang lalu dan banyak orang melakukannya. Gimana image-nya nggak tambah jelek? Ya, belum lagi ditambah sekarang banyak yang menjelma, yang pura-pura menggunakan skema network marketing, ya, money game yang lain, tambah jelek lagi. Ya, udah kita dihantam kiri, dihantam kanan, dihantam kiri. Saya dari kemarin, saya bilang ini industri ini makin terpuruk lagi dengan adanya yang kayak kemarin di bredel lagi robot-robot di setiap media ngomongin tentang MLM, tambah jelek lagi. Jadi semua itu ya harusnya kita yang memulai. Makanya penting kita membangun interaksi dan perlunya ada knowledge, perlu ada skill yang harus Anda pelajari supaya Anda tahu ya, supaya Anda punya postur ya. Saya lebih takut nggak makan dibanding ngurusin perasaan orang. Saya lebih takut nggak makan dibanding perasaan orang. Bagus banget kamu ya. Saya lebih takut nggak makan ya. Saya nggak tahu, no comment saya kalau udah begitu ya. Kalau sebatas itu cuman ya go ahead, keren. Lanjutkan bro. lanjutkan ya, lanjutkan aja. Next ya, saya akan bahas lagi ya. Nah, saya selalu bahas tentang it's about connecting. Kalau kita berbicara closing di sosial media, itu berbicara soal connecting. Ya, saya akan bahas satu-satu ya, pelan-pelan. Banyak orang mengira di sosial media itu terpenting adalah konten. Wah. Mereka push tiap hari buat konten terbaik, dia membuat segala sesuatu yang bagaimana supaya attraction orang datang ke dia. Memang benar, konten is king. Saya setuju itu. Tapi kalau kita sebagai network marketer, itu cuma salah satu. Kalau kita mau closing, kalau kita mau jago closing dari sosial media, buat nambahin skill Anda, yang paling terpenting saat selain konten, itu adalah connection atau kualitas interaksi. Ya. Jadi, it's about connecting. Jadi, kalau Anda sudah berbicara tentang sosial media, ya, bagaimana Anda membangun hubungan dengan audiens Anda atau orang yang baru Anda kenal, bagaimana Anda berteman dengan dia, bagaimana Anda sincere, tulus bergaul dengan orang tersebut tanpa ada tujuan atau pertama tuh at least kita bilang tanpa ada udang di balik teh ya. Itu adalah pondasi Anda ketika Anda pengen mempunyai closing rate yang tinggi dari sosial media. Ya. Jadi, it's about connecting. Saya nggak against. Tapi kalau disuruh semua orang berbicara soal bikin konten, nggak semua orang bisa. Berapa orang dari Anda yang bisa setiap hari bikin konten di sini? Saya nggak yakin semua orang bisa.
Ya, saya yakin nggak semua orang bisa bikin konten. Tapi kalau kita tahu bahwa ternyata connecting, berhubungan dengan orang, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Karena itulah namanya network marketing. Kita bernetwork dulu, connect dulu dengan orang, baru kita marketing, baru kita jualan. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan jualan dulu, baru connect sama orang. Jadi network marketing itu artinya kita bernetwork dulu, bersilaturahmi dulu, berinteraksi dulu dengan orang. Habis itu kita jualan. Gitu loh. Jadi penting buat kita untuk pertama ya, orang merasakan ya, orang dapat merasakan energi negatif saat kita memiliki agenda tersembunyi. Apalagi kalau kebanyakan orang menggunakan sosial media itu cuma tempat ajang spamming. Inbox orang, WA orang hanya nawarin produk. Kemana? Cuman sebegitu, maksudnya saya, kemana? Cuman segitukah pengetahuan kita gitu loh? Apakah cuma segitu kita cuman punya pengetahuan, cuman cara begitu kita bisa? Kemana? Nggak ada cara yang lain. Apakah cuma dengan cara spamming, sebar-sebar tentang apa? Sebar-sebar tentang informasi tentang bisnis kita atau produk kita? Apa cuma cara itu? Cuman itu yang kita tahu? Kemana? Udah 10 kali loh. Ada setiap hari Senin, ya. Harusnya nggak cuma segitu gitu loh maksudnya. Harusnya better than that gitu loh. Harusnya kita bisa better than that gitu. Ya, jadi ketika Anda sudah paham bahwa sosial media bisa kita jadikan tempat kita membangun connection dengan banyak orang, itu esensi dari Anda berbisnis dan marketing termasuk di AFC. Dan ini berlaku untuk siapapun sebenarnya. Apalagi kalau Anda newbie, baru pertama sekali di industri marketing atau di AFC. Ini penting banget buat Anda. Karena nggak semua orang di saat pertama dia bergabung, dia punya teman yang banyak. Nggak semua orang ketika join, dia punya para teman-teman yang biasa main di network marketing. Tidak semua orang. Standarnya nggak bisa kita samakan semua orang. Mungkin kalau kayak saya, teman saya yang biasa main banyak. Tapi gimana dengan orang yang lain? Kan nggak sama. Ada yang bilang, semua orang pasti butuh uang, Bang. Iya. Tapi semua orang sudah kerja dan biasanya sudah punya pekerjaan. Mereka nggak nyaman kalau cuma mereka berbicara tentang bisnis. Ya, pertama-tama biasanya orang pasti rejection. Ya, mereka menolak kalau berbicara tentang peluang usaha. Kenapa? Karena mereka mungkin saat ini sedang bekerja ataupun lagi punya bisnis. Nggak gampang untuk ninggalin itu. Jadi ada proses, makanya perlu interaksi. Jadi it's about connection. Ya, cara membuat connectionnya. Itu pertanyaan, cara membuat sebuah connection gimana, Coach? Sebentar dulu, ya. Saya lanjut dulu ya, nanti kita tanya jawab. Oke, sampai di sini dulu, paham dulu ya. Jadi saya nggak akan bilang gini loh. Saya nggak akan membandingkan posting-posting itu penting nggak? Ya penting, terpenting. Tapi yang lebih terpenting kalau kita sebagai network marketer adalah, kalau tujuan Anda untuk closing adalah membangun connection. It's about connection. Sampai di sini paham ya konsepnya? Ya. Hilangkan dulu gini loh. Kapan ya Bang? Kapan ngerekrutnya? Sabar dulu ya. Hilang dulu. Ya. Anda benar-benar harus Anda betul-betul sekarang ini harus sebagai petani. Anda harus betul-betul sebagai petani, bukan sebagai pemburu. Ya. Kalau Anda membangun bisnis ini sebagai petani, berarti Anda membangun bisnis AFC Anda long term. Tapi kalau Anda sebagai pemburu, ya mungkin Anda dapat buruan, besok dapat buruan, ya naik turun. Tapi kalau Anda membangun seperti petani, mungkin di awal Anda mungkin butuh menggemburkan tanah dulu, taruh bibit dulu, pupuk dulu, disirami dulu, sampai akhirnya berbuah. Tapi kalau sudah tumbuhannya itu sudah berbuah, akan berbuah terus. Konsep itu yang sebenarnya harus kita pakai. Kalau Anda benar-benar, ya, kalau Anda pengen benar-benar mau, maksudnya long term ya beda ya kalau cuman mau main hit and run ya terserah ya. Tapi saya ini berbicara soal long term. Sampai di sini paham ya teman-teman? Ini ada 380, cuma sedikit yang bilang. Paham? Kalau paham, ketik paham. Saya sambil kopi ya guys ya.
Ayo ketik paham supaya bisa pindah ke slide berikutnya. Ya. Ya. Paham, long term, paham, ya. Makanya saya bilang saya agak dalam, makanya teman-teman harus fokus ya. Jadi mungkin Anda kan gimana sih Mas, maksudnya gimana? Kalau lagi nggak memperhatikan atau sambil dengar yang lain sambil dengerin iseng pasti nggak akan paham. Ada yang bilang apa? Saya sambil ngerokok ya coach. Paham? Oke, saya lanjut ya ke slide selanjutnya ya. Nah, ada orang yang lupa ya. Kalau Anda memang serius di dunia nyata ataupun di dunia ini ya, di dunia medsos atau di dunia tipu-tipu ya, kalau saya bercandanya ya, di dunia welcome to dunia tipu-tipu ya, kalau orang bilang dunia tipu-tipu dari medsos. Tapi kalau Anda pengen menggunakan dunia medsos itu sebagai tools Anda untuk membangun bisnis AFC Anda, atau di dunia nyata pun, kalau Anda putuskan Anda pengen menjadi seorang networker, apalagi yang pro, Anda nggak bisa tolerir untuk menjadi orang yang sosial. Anda benar-benar harus jadi orang sosial. Anda being sosial. Anda nggak boleh bilang, aku nggak biasa ngobrol sama orang, aku mah cuek orangnya. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Karena bisnis ini bukan bisnis jual putus. Orang habis beli produk, bukan selesai sampai di situ. Anda juga nggak bisa memikirkan setelah orang join di bisnis Anda, dia langsung otomatis jalan dan bekerja buat Anda. Nggak bisa juga seperti itu. Saya introvert bang, saya enggak, berarti belajar. Jadi, apalagi menggunakan sosial media. Sukses di sosial media harus menjadi sosial dan mau berkomunikasi. Saya nggak bisa ngomong bang. Banyak yang bilang begitu kan. Saya nggak pinter ngomong, ya belajar ngomong. Gimana caranya bang? Mulai belajar ngomong. Latihan. Ini seperti apa ya? Bisnis network marketing itu rumusnya cuman kalau Anthony Robbins bilang repetition. The mother of success itu repetition, pengulangan. Ya, nggak ada orang yang tiba-tiba langsung sukses dari awal di sini, nggak ada. Semua dimulai dari pengulangan. Jadi orang sering lupa bahwa sukses di sini itu ya harus menjadi sosial. Ya, saya nggak biasa bergaul bang, saya nggak bisa berteman. Ya thanks to sosial media sekarang kan. Anda bisa bergaul dengan orang yang tidak Anda kenal. Ya, Anda bisa bergaul dengan orang yang tidak Anda kenal sekalipun. Ya, jadi being sosial adalah kuncinya. Ada yang bilang juga gini, it's not me bang. Come on. Kalau kamu memang udah memutuskan untuk di dunia network marketing, ya sesuatu harus ada yang berubah dari dirimu kan gitu. Ya kalau nggak bisa belajar, nggak bisa ngomong, nggak biasa berinteraksi sama orang, belajar berinteraksi. Nggak tahu caranya belajar, nggak ngerti tanya, kan sesimpel itu. Ya, tapi kalau dibedah di begini satu persatu ya saya kita nggak ada waktu gitu. Tapi intinya saya bilang, Anda harus catat, Anda harus mulai menjadi orang yang di dunia nyata pun seperti begitu. Ya, banyak orang introvert karena setelah terjun di network marketing mereka udah bukan nggak introvert, tetap introvert tapi lebih sosial gitu, lebih fleksibel. Ya, tapi jangan lupa juga pada akhirnya tujuan Anda di sosial media adalah untuk transaksi. Sekali lagi ya, at the end goalnya Anda itu adalah untuk transaksi. At the end, pada akhirnya. Tapi bukan sekonyong-konyong berteman sama orang langsung main tembak. Nah sekarang ini selama ini bagaimana? Ya kenal sama orang, inbox atau DM langsung nawarin tembak. Ya syukur-syukur bisa masuk, tapi pada akhirnya kan orang pada nolak. Kenapa belum ada trust di situ? Ya, tadi Anda bilang banyak orang yang kalau langsung main tembak-tembak itu ilfil. Ya sama kayak mereka. Tapi Anda harus ingat juga, ketika Anda mau menggunakan sosial media ini sebagai tools Anda untuk membangun bisnis Anda, pada akhirnya ini harus bisa dimonetize.
Ya, gimana caranya nanti? Ya, tapi intinya adalah jangan lupa pada akhirnya ini semua harus ada transaksinya. Ya, either itu jualan produk ataupun menjadi tim Anda. Setuju ya sampai di sini ya? Ya, jadi kita bersosial media itu bukan cuma untuk fun-fun lagi, tapi tujuannya adalah bagaimana Anda ya pada akhirnya bisa mempunyai ya banyak daftar nama dan terkoneksi dengan bagus dan menjadi sosial dan pada akhirnya terkonversi baik itu jualan Anda, produk Anda ataupun menjadi tim Anda. Ya. Kalau Anda lihat di bawah ini ada connecting. Connect dulu, is about connecting dulu, terhubung dulu dan kita menjadi solusinya. Artinya pasti ada interaksi waktu kita solusinya itu atau produk itu, produk Anda Surasi atau Sukusi ataupun yang apa yang kemarin aku dipakein tuh apa namanya itu ya, yang buat kosmetik tuh ya. Lupa aku namanya tuh. Sinsisuru apa namanya tuh ya? Gue lupa lagi namanya tuh. Ya. Jadi Sensei-suru itu dia. Jadi artinya haruslah itu jadi solusi. Atau misalkan bisnisnya ini bisa menjadi solusi buat mereka. Baru terjadi transaksi. Ya. Jadi connecting dulu, baru finding problem, dan Anda sebagai solusinya, dan akan terjadi transaksi. Ya. Sampai di sini maksudnya dapat nggak? Menurut saya tergantung connectingnya. Kalau smooth connectnya otomatis kita bisa bersosial. Benar nggak coach? Yes, smooth. That's key. Nanti saya akan kasih tahu ya. Saya akan bedah nanti. Thank you Fit Yanto ya. Tapi intinya you udah mulai dapat maksud saya. Ya. Jadi artinya banyak semua orang kita ketika memulai dari awal, Anda mulai di bisnis FCN, nggak semua sama posisinya. Ada orang yang memang biasa bermain marketing. Dia kan jauh lebih gampang. Ada orang yang memang nggak biasa main dan tidak biasa bergaul juga, tidak biasa bersosial media. Dia memang butuh waktu untuk berlatih lagi. Kalau hanya untuk dapat balik modal ya gampang, dia tinggal undang beberapa temannya, dibantu upline-nya ya, untuk presentasi atau beli produk, ya itu gampang. Tapi ini kita berbicara selalu untuk long term. Apakah kita berbicara di sini hanya untuk balik modal? Kan enggak kan? Ya, enggak kan teman-teman kan? Bukan berbicara sekedar cuma balik modal kan, BEP kan? Artinya setelah saya join, saya ajak teman-teman saya yang percaya sama saya, habis itu dipresentasikan oleh upline, habis itu closing, ya udah balik modal. Kan bukan sekedar gitu doang kan? Tapi kita ini harus treat this business like a serious business. Setuju ya sampai di sini ya guys ya? Ya, saya memang agak berat, nggak apa-apa ya. Saya akan bedah lagi nih, ya. Saya akan bedah lagi. Memang agak sedikit apa ya, tidak terlalu teknis, tapi saya lagi bermain di sini. Ya. Karena sebenarnya apapun itu ya, action Anda akan didrive oleh keyakinan Anda, belief Anda. Nah, saya lagi coba untuk menginspire Anda, mengedukasi Anda supaya Anda punya belief semakin meningkat dan ngedrive action Anda. Karena belief aja tanpa action itu berarti bukan belief. Karena belief itu terjadi bisa dilihat dari serentetan action yang Anda buat. Jadi kalau ada yang bilang, saya believe sama AFC bang, tapi lu nggak pernah keluar prospek orang, nggak pernah dari sosial media, ya lu nggak believe. Sesimpel itu. Ya, enggak kok, aku yakin banget sama bisnisnya yang bisa maju. Tapi lu nggak ngelakuin apa-apa, lu berarti nggak believe. Karena ketika orang sudah believe, dia akan konsisten dengan dia punya action, baik itu secara offline maupun online. Ya, yang mana yang bisa paling mudah dia buat dia akan lakukan itu. Kebanyakan kita kan supaya enak di depan orang, kita ngomong, oh saya yakin banget, cinta banget. Pertanyaannya sekarang, saya nggak tahu ngukur saya tidak bisa ukur tingkat keyakinan kamu terhadap bisnis ini. Tapi saya bisa lihat dari action kamu. Kalau kamu konsisten membuat action, saya yakin belief kamu tinggi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi gampang melihat orang belief sama enggak itu sebenarnya gampang. Dilihat dari apa? Dari keinginan dia untuk bertumbuh, satu.
tetap growing, mau belajar, dan yang paling penting dia praktekkan dan action. Tapi kalau dia level cuman belajar, nggak action, sama aja. Ya, apa bedanya kita di bangku kuliah kan? Ya, jadi itu maksud saya. Jadi Anda harus menjadi being sosial dulu. Ini penting ya teman-teman ya. Saya mau dudukkan dulu pondasinya, pola pikirnya dulu. Nanti setelah ini Anda memahami, Anda gampang nanti masuk bagaimana teknik closingnya sebenarnya. Ya, sampai di sini dapat guys. Ya, bagi yang dapat ketik dapat. Ada 423 loh. Ya, tapi ayo dapat. Siapa lagi? Ayo. Ayo ketik. Ayo. Nah, sekarang saya masuk lagi ya. Ya. Slide berikutnya ya. Karena kalau di sosial media itu, setelah intinya gini loh. Ya. Coba pastikan kalau Anda di sosial media itu, ya, setelah kita kenal dengan orang baru, dan kita interaksi, connecting dengan mereka, dan sampai akhirnya mereka, maksudnya yang kita tidak kenal jadi kita kenal, artinya yang sering saya bilang, merubah orang yang tidak kita kenal itu menjadi turn stranger, menjadi kita punya customer, dan customer menjadi friends menjadi family. Bagaimana merubahnya itu di sosial media bisa, atau bahasa marketingnya itu cold market, ya, yang kita belum kenal, ya, warm atau kenal dan interaksi, hot itu pernah transaksi. Nah, setelah kita sedihnya adalah bagaimana berhubungan, berkoneksi dengan orang di sosial media yang baru kita kenal, dan akhirnya kita bisa mengubah mereka yang tadinya tidak kenal menjadi kita kenal. Berarti dengan satu, cari persamaannya. Contoh paling gampang ini, ya. Ini berbicara soal konsistensi. Bayangkan kalau, ya, this is very deep ya. Anda pernah berpikir gini nggak? Anda baru bergabung di sosial, siapa yang baru bergabung di AFC? Coba. Saya saya kasih tahu sedikit ya pola pikirnya nih. Ya, supaya Anda tambah semangat. Yang baru bergabung, silakan ketik baru. Ayo. Oh, banyak juga, Dak. Ya. Jadi maksud saya gini. Coba Anda bayangkan, kalau setiap hari Anda connect dengan 10 orang baru di sosial media. Gimana caranya? Gampang banget kan? Di sosial media kan gampang banget kan? Di Facebook, di Instagram, nyari orang, kenalan. Connect dengan orang, interaksi. Tapi tanpa Anda memikirkan mau prospek dia dulu, enggak. Mulai Anda komen misalkan postingan dia, DM dia, atau Facebook, di Facebook juga bisa, tapi menurut saya paling gampang di Facebook ya. Di Facebook, terus setelah itu Anda ngobrol, tanpa ada tujuan Anda mau closing dia atau mau jualan dengan dia, menjualin dia, ya, mau jual produk ke dia, bukan itu. Anda bisa bayangkan walaupun Anda masih baru di sini, kalau 10 per hari, 10 orang, sulit nggak berinteraksi dengan 10 orang sehari dari sosial media? Kalau di dunia offline susah loh, ya. Sama orang baru susah loh. Benar nggak sih? Susah sekali loh kalau untuk orang baru. Ya kan susah kan nyari orang secara fisik kan. Tapi kalau di sosial media, dari Instagram, TikTok, dari manapun, untuk 10 orang, kalau kita bisa lihat dia punya bio dan bagus, kita langsung kenalan, hanya kenalan saja. Aku rasa nggak sulit. Gimana menurut Anda? Sulit nggak? 10 orang sehari. 10 orang sehari. Kenalan loh. Ya. Cuman masalahnya Anda mau melakukan apa enggak? Itu terserah Anda ya. Insya Allah nggak sulit. Oke. 10 orang sehari. Itu setahun 3.600 guys. Jadi kalau Anda saat ini pemula di AFC dan baru bergabung dan belum ya merasa nggak punya teman lagi,
yang mau diprospek, berarti setahun itu 3.600. Artinya dalam 1 tahun itu atau tahun depan, Anda nggak kesulitan lagi mencari orang yang Anda akan bisa prospek. Karena Anda dalam setahun itu make connection dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, sehingga nanti ada beberapa orang ya, I don't know berapa orang ya, tergantung ke skill Anda bagaimana membangun koneksi, akhirnya itu bisa menjadi daftar nama Anda. Jadi 10 orang per hari itu 3.600 tahun. Ya. Jadi sebenarnya bagian kita sebagai gini loh, teman-teman ya. Anda harus tahu nih ya. Anda harus tahu nih. Seninya sebagai network marketer itu adalah esensinya adalah membangun koneksi loh. Day per day. Itu esensinya sebenarnya. How you expand your network day per day, dan akhirnya kamu bisa punya grow. Akhirnya kamu punya tim yang banyak, punya daftar nama yang banyak. Esensi network marketing kan itu sebenarnya. Makanya saya bilang bisnis silaturahmi. Maksudnya, dapat nggak sih, teman-teman? 10 orang per hari itu, tanpa ada intensi untuk jualan dulu, itu setahun 3.600. Anda nggak akan pernah kesulitan lagi untuk ada orang yang diajak ngobrol, nggak akan lagi. Makanya tadi saya bilang, ya, aku nggak tahu ya berat banget apa nggak ini, tapi menurut gue sih ini enak banget sih, ya. Gue seneng loh ngomong begini sebenarnya. Ajar. Ya, nggak apa-apa ya, tapi gue seneng ngomong begini supaya Anda dapat esensinya gitu loh. Terus kapan jualannya, Bang? Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Lu kalau otaknya cuma transaksi jualan, closing, lu nggak mikirin orang. Standar kita selalu berpikir sama orang yang baru join. Jadi punya ide baru nih katanya, bagus Nur, kamu nangkap. Ya, 10 orang cold customer atau kepada siapa saja yang nggak ada batasan. Pokoknya lu bergaul, berkenalan dengan 10 orang setiap hari dari sosmed. Tapi tentunya yang lu sudah profiling dulu dong. Masya Allah, makasih quote inspirasi banget. Nah, makanya saya bilang bagi yang nangkep ini dia pasti paham nanti ngapain. Tapi bagi yang nggak nangkep, yang apanya, bagi yang pengen short term, pengen gimana closing, pasti nggak nangkep dia. Tapi bagi yang nangkep ini pasti harta karun buat dia. Ya, bagi yang nggak nangkep, yang otaknya short term, yang pengen instan, dia nggak akan nangkep. Ya, tapi bagi yang pengen dia benar-benar tahu dia membangun bisnis, dia akan nangkep ini, dan dia lihat ini pasti harta karun yang saya jelasin tadi ini. Ya, tapi kalau yang sekedar apa ya, sekedar dia iseng-iseng di AFC, atau dia apa ya namanya, ya kejar-kejar transaksi aja, dia nggak akan nangkep. Ya, oke. Nah, jadi 10 itu 3.600. Sekarang coba saya tanya, siapa yang punya tim sekarang? Siapa yang punya tim di atas 100 orang? Vera, mantap. Juliana, saya Agus. Oke. Bu Titin, oke, di atas 100 orang. Saya lebih kecil lagi. Siapa yang punya tim 10 orang saja? 10 orang yang jalan saat ini. Nggak, saya biar kasih tahu sama Anda, ajarkan Anda bermain numbers. 10 orang. 10 orang. Saya cuma enggak 10 orang loh. Tapi yang benar-benar mau running ya di bisnis AFC Anda, 10 orang. Saya akan mainin angka sama Anda. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau tim Anda 10 orang ini memahami apa yang saya omongin ini, dan mereka make connection every day, 10 orang, setahun itu 3.600, berarti tahun depan Anda punya daftar nama baru itu berapa?
Berapa? Kok 360? 36.000. 36.000. Itu kalau 10 tim Anda. Kalau tim Anda 100 berapa? 360.000. tahun depan lu nggak pusing lagi lu. tahun depan lu nggak pusing. Coba, gue ngasih angka malu yang realistis lo. Makanya aku bilang dia nggak hadir malam ini dia akan termehek-mehek. Aduh, bisa nyalek dong katanya. Lah, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Simple kan? Simple. Saya ngomong 10 aja deh. Berarti kamu nggak perlu didik banyak orang. Ya. Jadi artinya tahun depan, oh kalau memastikannya itu gampang. Nanti suruh masuk ILP saja udah beres tuh. Kalau kamu pengen memastikan mereka melakukan, serahkan kepada ahlinya. Ada polisinya. Itu ada itu penangkaran salmon kata Wenat. Nah, kalau Wenat udah tahu dia. Memastikan dia melakukan itu harus masuk penangkaran kalau kata Wenat. Paham ya sampai di sini ya? Ya, ini saya belum masuk ke ini saya masuk baru di apa namanya? Makanan pembuka saya ini. Saya belum masuk ke intinya loh. Ini baru apa istilahnya kalau makan pembuka apa nih? Appetizer. Masih appetizer loh ini. Ini blow your mind ini bagi yang paham ya. Ini catatannya bagi yang paham. Bukan apa ya? Bukan mental micin ini ya. Ya, ini mental bisnis ini, entrepreneur nih. Yang saya ajarin ini mental entrepreneur. Kalau mental yang instan, mental ini nggak akan masuk. Ya, masih banyak daging. Ini masih appetizer. Ya, oke? Ya. Masih semangat? Ya, masih semangat nggak? Nol masih semangat, ketik semangat dulu dong. Ayo ketik, semangat. Ya. Oke. Semangat belum semua nih. Biasanya gitu loh. Gitu dong. Gitu enak bacanya. Doza. Oke. Siap, ya. Jadi biasanya paling gampang untuk berkenalan dengan orang, nih saya kasih kuncinya nih. Kalau Anda pengen mencari berinteraksi dengan orang, cari persamaannya. Misalkan Anda hobi masak, Anda berhubungan dengan orang yang senang masak, sama-sama masak. Anda suka bersepeda, bertegaulah dengan orang bersepeda supaya langsung connect. Atau ada orang yang senang lari, ya Anda bergaul dengan orang yang suka lari. Hobi makan ya Anda soal makan. Ada yang misalkan apalagi hobi main catur ya dengan catur. Ada yang main game dengan game. Artinya cari kesamaannya. Nah selama ini mungkin orang yang saya bilang connection itu mereka sembarangan. Asal main LR saja dia nggak ngelihat dia apa kesamaannya. Itu yang menjadikan target marketnya nggak pas. Suka kucing, ya bergaul dengan komunitas yang suka kucing. Ya. Banyak kok top earner ya, maksudnya yang saya kenal gitu berawal dari situ semua. Ya, ada yang hobi sepeda, dia dari komunitas sepeda. Ya. Maksudnya apa sekarang passion kamu? Apa hobi kamu? Apa yang kamu suka? Kamu suka ngomongin apa sekarang ini gitu loh. Mulai dari situ. Enggak, makanya yang jadi masalah sekarang ini adalah lu menggunakan sosial media ini cuma pengen tembak-tembak orang terus. Pokoknya langsung jualan, langsung rekrut, jualan langsung ini. Makanya lu bingung. Tapi kalau lu masuknya dari orang itu, dari apa yang lu suka, dari kucing kek, dari dog lover kek, dari apa lagi? Dari pencinta bunga kek, dari apa lagi? Dari macam-macam kan? Itu dekor rumah kek, itu jauh lebih smooth. Pencinta ikan kek, ikan apa dulu yang paling tenar dulu? Yang dijual tuh? Cupang. Ikan cupang. Itu langsung bonding gitu loh.
pencinta drakor, kayak terserah. Apapun, lohan, apapun terserah. Yang penting itu Anda bisa masuk ke komunitas itu karena ada kesamaan dan frekuensi. Tentunya pasti akan nyaman berinteraksinya, connectionnya kan. Nggak dibikin-bikin. Nggak dibikin-bikin. Sampai di sini maksudnya paham nggak sih teman-teman? Jadi akhirnya kalau yang di atas dulu ini ajak masuk ke duniamu, setelah connect ya, bring them to your world gitu loh. Ke duniamu, apa yang lagi lu suka kerjain. Nah pertanyaannya sekarang, jangan-jangan lu nggak ada kesukaan, lagi bingung lu mau suka apa. Kalau itu, ya lu ketiklah tobat gitu loh, lu harus bertobat gitu. Bang, aku nggak tahu aku suka apa, bertobat lu malam ini, tobat. Suka duit nggak apa-apa, ya lu ngomongin apa gitu loh. Maksudnya, orang kalau suka duit kan, langsung lu ngomongin duit kan orang pasti ilfil kan. Maksudnya, pintu masuk itu kan banyak gitu loh. Tadi ingat saya bilang di depan tadi, being social, menjadi sosial. Pintu masuknya tuh, Anda harus dapat front end funnel kalau bahasa digitalnya tuh. Ya, jadi pintu masuknya itu kita penting untuk interaksi dengan, untuk connection sama orang. Yaitu harus satu kesamaan. Saya lebih interest dengan apa yang Anda, apa ya, Anda lebih gampang kalau misalkan masuk dari apa yang Anda sukain. Sampai di sini dapat ya teman-teman ya. Nah, tetapi butuh waktu guys. Butuh waktu. Artinya gini loh, gini ya. Saya kasih dua perbandingan ya. Ya. Cara cepat dapat duit di network marketing adalah jual produk kepada orang yang Anda kenal. Satu. Namanya warm market. Teman Anda, saudara Anda yang Anda gampang atau biasa Anda main. Yang kedua, rekrut orang yang sudah Anda kenal. Tapi ini kan terbatas kan? Selagi Anda melakukan ini, Anda juga melakukan aktivitas untuk membangun audience, berkenalan, membangun connection dengan 10 orang sehari dari sosial media, itu maksud saya. Jadi dari sini pun kemungkinan Anda tetap dapat duit, dari sini Anda lagi bangun fondasi. Jadi nggak akan ada kesulitannya Anda dalam bisnis ini, sibuk Anda jadinya. Paham nggak sih maksudnya? Ya, jadi ketika ini nanti mentok, yang orang di sekitar Anda sudah habis dan istilahnya Anda merasa sudah habis, ini ada yang baru-baru yang sudah Anda bangun berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. Saat ini kalau saya tuh punya berapa ya? Saya punya 15.000 database itu para networker di Indonesia. Itu saya bangun dari berapa tahun yang lalu. Benar-benar ya, artinya mereka kenal saya. Ya. Database itu yang saya pegang gitu loh. Dan saya juga ada komunitas networker Indonesia. Grup. Nanti teman-teman kalau mau join di situ bisa, gratis loh itu komunitasnya. Nanti saya kasih tahu caranya. Artinya, saya bergaul sama orang dulu. Saya tidak suruh orang bergaul langsung, ini buat di closing. Enggak, bergaul aja dulu. Koneksi aja dulu. Susah amat sih. Terus kapan cari duitnya bang? Lo mau nyari duit aja, minta dulu loh. Yang kenal-kenalin dulu. Ya. Jadi, ini yang membuat bisnis Anda akan long term. Oh gitu ternyata katanya. Ya. Saya paling senang membangun database, membangun connection, dan harta terbesar adalah bukan cuma data, tapi saya kenal dengan mereka, interaksi dengan mereka. Dan interaksi, dan itu aset terbesar. Aset terbesar. Aset terbesar. Dan ada trust di situ.
Dan Anda tinggal ikutin aja melakukan itu. Di network marketing, aset kita siapa? Produk perusahaan? Enggak. Hubungan Anda dengan Anda sendiri dan relasi Anda dengan tim Anda, daftar nama, itu aset. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Saya lanjut lagi dulu ya, karena kita masih nah, ini saya suka banget nih kata-katanya ya. You don't have to impress them ya. Jadi rumus sukses di network marketing itu ya, apalagi membangun satu organisasi, you don't have to impress anyone. Yang you harus lakukan, you do have ya, cukup connect dengan mereka and get them, dan biarkan mereka ya, dan buat mereka yakin dengan apa yang Anda kerjakan itu dengan cara yang mudah. You don't have to impress them. All you do have to get them believe that they can do it. Anda jangan berusaha meyakinkan mereka. Anda cukup membuat mereka percaya bahwa mereka dapat melakukannya juga. Simple gitu aja. Ini tentang mereka, bukan tentang Anda. No overclaim. Ya. Jadi rumus suksesnya begitu dia. Karena itu yang dimaksud dengan duplikasi yang minggu lalu kita bicara. All you have to do is to get them believe that they can do it too. Selagi dia merasa yang lu lakuin itu mereka nggak bisa lakuin, aduh aku nggak bisa deh kayak Indra, mereka nggak akan jalan. Aku nggak bisa kayak siapa, kayak Ajat. Aku nggak bisa kayak dia kalau ninggalin rumah terus. Ada kan orang seperti begitu kan? Wah kalau dia tiap hari keluar rumah gitu sampai pulang pagi, gua nggak bisa kayak gitu. Kan ada yang bilang gitu. Dan dia merasa itu sulit. Jadi yang harus Anda lakukan adalah get them. Buat mereka cara-cara Anda harus membuat mereka itu merasa mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, makanya saya kan nggak selalu ngajarin orang kalau soal digital marketing yang ribet-ribet, karena nggak semua orang bisa. Yang simple-simple aja. Makanya kita main di sosial media. Sampai di sini maksudnya dapat ya. Saya suka banget ya kata-kata ini sih sebenarnya. Ya. Oke. Dalam banget ini, dalam banget. Dalam, bagi yang tahu. Keep it simple ya coach. Yes, keep it simple. Ya. Pokoknya sekali lagi standarnya kita di sini, kalau standar ketika saya lagi training, saya standarnya itu selalu orang baru, newbie. Ya. Mungkin bagi Anda kalau seorang leader yang di sini maksudnya sudah berperingkat ataupun income besar dan sudah berpengalaman, buat Anda ini biasa aja. Tapi bagi yang baru bergabung atau newbie, ini penting buat mereka. Karena sales sebenarnya 80% di organisasi network marketing itu berasal dari newbie. Dari newbie. Ya. Jadi buat saya lebih memperjuangkan yang newbie. Ya. Lebih memperjuangkan yang newbie. Karena kalau buat sebagian yang sudah berpengalaman, itu mah ngapain gitu, kita juga iya lo yang tahu. Tapi yang buat yang newbie, buat mereka penting ini. Karena mereka pengen juga sukses di sini. Karena mereka juga pengen membangun bisnis di AFC long term kan. Jadi mereka harus tahu konsepnya bahwa ini bukan bisnis instan. Mereka disuruh action tapi harus dibekali skill. Mereka juga dibekali sebelum dia action harus dibekali skill dan harus ditanamkan kepada mereka belief-nya. Kalau nggak ditanamkan, apa yang mereka action kan? Berarti kalau mereka punya belief dan mereka juga punya skill dan ketika mereka action, ciami, nggak ada yang lawan lagi. Unstoppable. Tapi kalau kita suruh action mereka tanpa mereka memahami apa yang mereka action kan, repot lah. Apa yang mereka action kan? Mereka aja nggak yakin apa yang mereka kerjakan. Mereka cuma join aja nggak enak sama orang gitu. Itu kan sulit gitu loh. Jadi makanya saya selalu konsepnya saya tuh termasuk di sekolah IELP itu konsepnya saya selalu membela orang newbie ataupun orang yang kesulitan, karena saya lebih yakin dari data yang saya dapat di network marketing banyak yang gagal. 98% itu orang gagal di network marketing. Jadi saya lebih
advokasi mereka lah, ya. Kalau yang leader-leader udah sukses, ya ngapain lagi? Mereka udah sukses kok, ngapain lagi mereka dapat duit? Udah nggak usah, mereka nggak perlu belajar lagi lah, ngapain? Mereka udah punya duit, udah sukses, ngapain lagi belajar? Ini hanya untuk orang-orang yang memang lagi berjuang, struggling, ya. Oke, bener banget Bang, yes, ya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke intinya ya. Justru true leader harus belajar terus Bang. Ah, itu true leader. Masalahnya kan nggak true leader banyak. Berarti Pak John true leader kalau masih mau belajar. Tapi biasanya banyak nggak mau belajar. Ketawa dia Bro John. Ya. Nah, sekarang saya masuk cara closing. Dua cara. Satu marketing. Ya. Marketing. Ingat ya, di sosial media itu marketing. Marketing itu seperti posting konten, ya. Konten itu bisa berbentuk live, status, infografik, video, terserah. Yang disebut dengan marketing itu adalah ketika Anda mempromosikan sesuatu melalui konten, artinya Anda pasif. Dan di depan tadi saya bilang, kebanyakan orang mengira bahwa dengan cara marketing, dengan mempromosikan sesuatu, itu cara terbaik untuk closing di sosial media. Saya nggak setuju. Yang saya bilang itu adalah connection. Koneksi, interaksi dengan orang itu yang paling matters, itu yang paling penting, ya. Kalau kita sebagai selaku neuromarketer ya, dan biasanya kalau kita marketing itu tujuannya kita buat long term, ya, atau untuk kalau bahasanya saya sering sebut ini attraction marketing, dia butuh waktu untuk memonetize, tapi kalau kita kerjakan secara konsisten, itu akan bisa mendapatkan daftar nama yang banyak juga, ya. Saya terus melakukan ini, dan marketing itu adalah di mana kita memposting satu konten dengan tujuannya orang yang datang kepada kita, artinya kita pasif. Ya. Artinya setiap konten-konten kita itu harus ada hook, story, offering, dan CTA. Apa itu hook? Ya. Hook itu seperti clickbait-nya gitu loh. Ya, orang melihat langsung, apa sih ini? Penasaran gitu loh. Apa sih namanya clickbait ya? Sekelebat gitu langsung, menarik nih gitu. Jadi harus ada hook-nya, nge-hook dia. Ya, di dalam itu ada story-nya. Mau bicara tentang apa pengalaman di situ, dan setelah itu apa yang di-offer. Ya, baru ada CTA, call to action. Ya, itu nantilah ya. Tapi intinya adalah urutkan efektivitas konten Anda yang pasti konten Anda tidak melulu soal promosi. Tapi konten Anda berbicara tentang edukasi. Ya, Anda berbicara edukasi dan memberikan manfaat, dan paling gampang adalah buat tips. Saya nggak tahu cara bikin konten di sini dengan memberikan tips. Saya pengen tahu. Biar saya kasih tahu cara paling gampang. Saya kasih tahu cara paling gampang. Siapa yang nggak tahu bikin konten? Saya. Makmu. Wah, saya belum tahu. Oke. Ya. Mau saya kasih tahu caranya bikin konten? Mau? Contohnya ya, saya kasih tahu ya. Ya, contoh paling gampang adalah itu, lihat di kolom komen tuh. Apa saya ketik tuh? Nah, itu cara paling gampang. Itu cara paling gampang. Google. Di googling aja. Ya. Nggak ada. Semua juga orang pakai Google bikin konten. Lu kenapa bilang nggak bisa? Lu tinggal cari aja di googling itu. Lu mau konten apa? Tips tentang menguruskan berat badan. Itu keluar semua. Tips tentang imunitas keluar semua. Lu tinggal cari beberapa artikel, lu satuin. Simple kan? Aduh bang, nggak sempet. Nggak ini. Ya udah kalau gitu malu nggak bisa. Siapa lagi mau saya ajarin? Ayo. Siapa lagi mau saya ajarin? Ayo, atau belum tahu lagi? Saya ketik lagi. Ayo, siapa lagi yang belum tahu? Google. Nah, itu. Saya kasih tahu lagi. Nggak tahu, sekali lagi. Google. Saya nggak bilang kopas. Saya anti kopas. Saya bilang modif. Atau di modeling. ATM, amati tiru. Jangan persis.
itu namanya nggak kreatif. Entrepreneur itu kreatif, kopas itu kerja orang malas. Ya, saya nggak pernah ngajari, ya. Tiru fasi, tiru apa itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau Anda mau gampang, Google. Kasih contoh, Bang. Ya Tuhanku, di Google juga harus dikasih contoh. Coba tekan screen dulu, Bang, biar gua cari. Masa cari di masih kasih contoh satu katanya. Ya Tuhanku, Pak, di Google, Pak. Nih gimana? Cara bikin konten banyak. Bapak mau bikin konten apa, ya Tuhanku? Di Google Bapak mau tinggal ketik aja apapun ada keluar di situ. Anda mau bikin konten apa? Ayo coba contoh, biar saya contohkan. Aduh. 7 tips pengusaha sukses. Oke. Google ya. Matikan dulu saja, Bang. Oke. Ini biar pinter-pinter nih semua nih. Ini apa nih? Sebentar ya. Sabar. Kasihan aku nih. Banyak yang Google pun nggak tahu mereka. Kan udah repot kita nih. Bentar. Nih. Kelihatan layar saya nggak? Mungkin masih bingung konten yang dimaksud, Bang. Lah, konten yang sekarang ini kan kamu mau ngapain? Kelihatan nggak tulisan saya nih? Oke. Kamu mau bikin konten apa? Tentang 7 tips rahasia orang sukses. Ketik aja di sini. 7 tips rahasia sukses. Banyak kan? 7. Lihat satu nih, baca. Nih, ketahui tujuan hidup, keluar zona nyaman, manfaatkan setiap ini. Udah? Simpan dia, pelajari dulu. Udah, dapat 1. Nah, ini jurus sukses Mark Zuckerberg. Lihat lagi. Jangan persis tiru. Lihat gini, make a reading habit. Baca memang. 2 apa? Terus 3. Nanti setelah Anda modif, itu akan menjadi tulisanmu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Ya. Sama kalau kamu mau konten lewat video pun sama. Tinggal kamu bikin dulu narasinya seperti ini, baru kamu bikin videonya, tipsnya. Kalau mau live pun sama. Intinya kan harus kamu dapat kontennya dulu. Sampai di sini? Paham? Atau nggak tahu Google? Atau misalkan tips, apa namanya, tips apa menguruskan berat badan. Ini yang bagi hobi misalnya menguruskan berat badan. Ini kan ada banyak tipsnya. 12 cara menukar, ini kan banyak banget di sini. Aduh. Atau mau minta tolong dibuatin gitu. Lu terus apa kerjaan lu? 7 bulan kamu mikir hati pasangan. Terserah, pokoknya intinya lu nggak akan kehabisan konten kalau Google. Ya. Geli jadinya, katanya. Oke. Kalau dibuatin bonusnya buat, ya kalau dibuatin jangan Bang, ntar terima beres pula. Ya nggak mau loh saya buatnya. Itu makanya bukan entrepreneur namanya itu. Itu manja. Semua ada di Google, tinggal ketik kok. Gitu loh. Tinggal ngetik aja. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Jadi cara closing pertama adalah marketing. Dengan Anda memposting secara rutin, akan ada orang yang interaksi dengan Anda, baik itu like, komen, ataupun ada yang share, apapun itu. Kalau Anda bikin di story, ada yang view, betul kan? Berarti akan ada reaksi. Artinya kalau belum ada reaksi, terusin aja dulu.
Ya, jangan satu dua kali Anda mencari kesimpulan. Ya, ya, jangan kesimpulan. Nah, setelah ada orang berinteraksi dengan Anda, like, komen, dan segala macam, artinya mereka itu sudah melihat dan sudah mengetahui Anda punya konten. Mulailah Anda prospecting. Nah, ini yang nggak banyak diajarin orang. Selalu cuma posting konten. Prospecting ini sebenarnya menurut saya paling ampuh kalau Anda kuasai. Saya banyak ketemu orang yang tidak punya friends banyak, tidak pernah aktif bikin konten banyak-banyak punya, tapi jago prospecting, dia bisa jadi closing terus tiap hari juga. Karena tahu caranya ya. Nah, prospecting itu maksudnya kita menjangkau orang, baik itu orang yang baru kita kenal ataupun tidak kita kenal, itu baik itu dari DM, WA, dari inbox, ya artinya kita yang proaktif. Jadi nggak menunggu. Tadi kalau satu marketing kita menunggu, ya kalau ini kita lebih aktif, kita yang datangin mereka, kita bisa mulai komen di timeline mereka, di postingan mereka, kita inbox mereka, kita WhatsApp mereka setelah misalkan sudah ada interaksi. Gitu loh, WhatsApp di sini jangan langsung, kalau belum kenal banget jangan langsung WhatsApp ya, orang nggak suka. Ya, nanti kalau setelah ada inbox ya, baru setelah ada orang nyaman baru minta nomor WA. Mungkin setelah ada nomor WA bisa baru teleponan atau video call, baru bertemu atau Zoom. Ya, jadi itu urutannya. Jadi urutannya itu komen dulu, baru setelah itu akan terjadi inbox, ya baru bisa WhatsApp, bisa call, baru ketemu. Ya, itu urutannya. Jadi jangan dilangkah-langkahin. Jangan langsung komen, langsung minta nomor WA dong. Anda di komen gitu. Aduh, gimana ya? Anda posting sesuatu terus ada yang komen gini, salam kenal, saya Indra, minta nomor WA-nya dong. Gimana sih rasanya? Ada orang yang komen gitu, gimana ya? Lucu gak sih? Ya kan? ya kan, blog ya. Ada orang gitu, minta nomor WA-nya dong. Enak banget gak sih? Luar gitu. Artinya kan orang nggak nyaman orang. Nah, terus jangan bilang lagi, aku nggak peduli sebenarnya sama orang peduli, yang penting gua makan. Iya, tapi karena kelakuan seperti itu, nama industri semakin jelek. Gua peduli. Kalau lu mungkin pedulinya cuma buat keuntungan lu, kalau gua enggak, buat industri. Gitu loh. Ya gua mau perjuangan industri, kalau lu cuma buat rekening, buat makan lu, itu urusan lu, tapi kalau gua beda. Gitu loh. Kalau teman-teman mau seperti itu memperbaiki diri, ayo bareng-bareng. Karena ada yang bilang gitu, kalau gue sih nggak peduli orang lain mau gimana, yang penting gue aja dapat duit. Ya itu mah lu. Ya kalau gue nggak mau. Artinya gue peduli. Kalau orang-orang di komen cuman bilang, kenalan dong, minta nomor rekening dong, gitu loh. Terus kenalan dong, minta WA dong, gitu. Apaan sih itu? Ya, yang pertama tadi connection, build connection dengan orang, berteman dengan orang, bergaul dengan orang. Ya, setelah itu orang nyaman. Ketika lu inbox pun ada triknya. Ada triknya. Ada triknya. Setelah orang nyaman, Anda bisa inbox dia. Ya. Anda bisa DM dia. Tapi perkenalkan dirimu. Perkenalkan tadi kamu mungkin misalkan kita ngobrol tadi di komen ini, di postingan ini. Jadi artinya beginilah cara kita supaya Anda terus tetap stay di sini di industri ini. Karena Anda kalau tahu ya rumus prospecting dan marketing, dua ini cara closing ini, saya yakin Anda akan bertahan di sini. Memang butuh waktu. Ya, butuh waktu Anda untuk belajar. Ya, tapi kalau once Anda menguasai ini, Anda akan betah di apa namanya di AFC. Betah Anda karena Anda akan bertemu dengan orang baru terus, Anda bertemu dengan prospek yang baru terus, dan Anda mungkin tiap hari closing. Iya mungkin tiap hari closing. Loh kok bisa? Ya saya banyak student yang di sekolah online saya tiap hari closing memang mereka. Tadinya mereka nggak pernah closing, sekarang closing terus tiap hari. Karena melakukan hal sesimpel ini aja. Tentunya mereka, saya awasi di awal-awal, saya coaching mereka. Akhirnya mereka tiap hari closing. Dari mereka yang buta, dari mereka newbie, mereka nggak tahu apa-apa. Tiap hari closing. Nggak kenal sama orangnya tadinya. Karena memahami konsep dan latihan, action. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi strategi yang saya bilang dua closing itulah marketing dan prospecting. Dan itu strategi yang paling jitu. Paling jitu. Dan kalau Anda jago dalam hal prospecting, indah banget network marketing. Anda nggak akan pernah mau tinggal lagi. Karena gampang banget Anda kenalan dengan orang. Gampang rasanya Anda open question.
dan gampang berkenal dengan orang, daftar nama banyak, dan yang luar biasanya lagi, kalau Anda bisa melatih tim Anda, apalagi 100 orang yang melakukan hal yang sama. Nggak usah 100, 10 orang di tim Anda melakukan seperti yang ini. Aku nggak bilang bulan depan lu jago langsung kaya raya. Gue membayangkan setahun 2 tahun ke depan. Ya, enak banget ya. Enak banget ya membayangkannya gitu ya. Ya bisa memang. Ini cuma masalah latihan, kebiasaan. Karena kalau kita sudah memahami konsepnya, itu gunanya belajar. Memahami konsep, akhirnya ada knowledge, ada skill, latihan, action. Dilatih, action. Kayak fitness, supaya ada muscle-nya. Walaupun saya tambah gemuk sebenarnya. Tapi dilatih. Terus, dilatih. Dilawan kemalasannya. My dreams bigger than my problem. Ya. Jadi kalau malas, ingat aja, mimpiku lebih besar dari semua masalah-masalah. Nah, gitu aja dia. Saya cuma ingat itu aja selalu. My dreams bigger than my problem. Jadi, apapun tantangannya, saya selalu memikirkan my dreams lebih besar dari semua masalah-masalah yang menghalangi jalan saya. Gitu. Jadi, gimana teknisnya, Bang? Ya, teknisnya itu coba. Karena setiap orang berbeda pasti problemnya. Yang pasti, jangan langsung Anda, setelah connection sama orang, setelah terjadi koneksi dengan orang, setelah terjadi percakapan, interaksi, dan sama-sama nyaman, baru Anda masuk ke prospecting. Dengan cara open question. Open question bagaimana? Saya udah selalu ulangin di sini. Ya, mungkin ini bisa cocok buatmu, bisa enggak. Tapi kalau kamu terbuka, pakai bahasa Anda ya. Kalau Anda terbuka, saya akan share. Aku bisa share tentang apa yang sedang aku kerjakan. Tapi kalau nggak terbuka juga nggak apa-apa, it's okay. We still friend. Itu selalu yang, tapi pakai versi Anda. Tapi istilahnya, ini bisa cocok, ini bisa enggak. Kalau Anda open, saya akan share. Kalau enggak apa-apa. Kalau Anda open, saya akan share. Ini bisa cocok, ini bisa enggak. Kalau Anda open, saya akan share. Kalau enggak apa-apa. Itu diulang-ulang terus. Terus, kalau bagi Anda yang sudah terjalin koneksi, atau mungkin sudah teleponan, mungkin sudah Zoom, atau mungkin sudah ketemu, apapun itu, Anda open question bagi orang yang setelah Anda gali dulu apa problemnya mereka. Masalahnya nanti setelah open question, orang itu closing apa enggak, kita nggak bisa kontrol kan? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak sih? Setelah kita presentasi, dan setelah kalau udah dia bilang terbuka, dan kita presentasi tentang peluang bisnis, tentang AFC, atau Anda jual produk, setelah itu Anda presentasi, mau dia nanti terima atau enggak, itu kan udah bukan urusan Anda lagi kan? Tapi semakin banyak Anda buat, semakin besar peluangnya untuk closing kan? Semakin sering Anda lakukan tiap hari, semakin peluang closingnya kan semakin berhari-hari. Kan gitu. Jadi artinya, Anda beraktivitas, activity Anda bukan ngawur lagi, tapi sudah tersistem dan terprogram, dan bisa diduplikasi, dan bisa Anda ajarkan ke orang. Jadi bukan karena jago sendiri. Karena kalau dengan Anda punya follower banyak, Anda bisa closing, itu tidak bisa duplikasi. Karena teman Anda belum ada followernya. Tim Anda baru gabung, belum ada followernya, gimana dia bisa ngikutin? Tapi dengan cara yang seperti ini, ada follower, nggak ada follower, Anda bisa ajarin mereka. Ini yang saya ajarkan di ELP. Makanya orang nggak banyak followernya bisa closing setiap hari. Nah, lebih enak banyak follower. Ya kalau lebih ada banyak followernya, lebih enak lagi kalau dia paham prospecting kan. Double enaknya. Paham ya? Sampai di sini, paham teman-teman? Gimana nih? Sampai di sini menarik nggak malam ini? Nggak berasa kita ke 10 loh, padahal masih banyak banget loh. Udah ke 10 aja nih.
Ayo, siapa yang merasa menemukan sesuatu yang baru nih? Nah, ini baru nih prospecting gue sering dengar, marketing sering dengar, tapi kalau yang kayak gini gue baru nih. Ayo, siapa yang merasa menemukan sesuatu yang baru, ketik baru. Biar Coach Indra juga tahu untuk selalu kasih sesuatu yang baru setiap kali kita ketemu. New, baru new. Yes, terutama dalam membuat konten. Ya, oke, good, keren. Baru banget. Pakai banget lagi. Iya, karena ini memang cara-cara sosial media ini memang baru dari berapa tahun lalu baru saya yang membuming-bumingkan di dunia network marketing memang. Karena memang banyak yang di awal-awal pun banyak yang against saya. Ya banyak yang bilang apa sih itu tidak bisa duplikasi bla 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 bla. Ya biasalah. Ya sekarang itu ya thanks maksudnya karena ada pandemi dulu 2020 mulai banyak yang pakai apa online baru banyak yang mulai belajar. Kalau dulu mah kagak ada. 2018 2017 saya sering bilang begini nggak ada yang mau denger dulu. Ya. Orang bilang aduh katanya buat apa sih gini-gini lebih enak ya siapa lebih enak offline ya siapa juga tahu lebih enak offline lebih gampang closingnya ya kan tapi kalau Anda gabungkan dua-duanya itu jauh lebih powerful yang seperti yang saya bilang tadi ya ya nah sampai di sini sebelum kita lanjut Ada yang akan mau? saya coba. Oke, lanjut. Lanjut oke Sip. nah goal utamanya adalah ya saya lanjut ya ini mungkin yang terakhir nih ya goal utamanya adalah yang sering saya sebut adalah ini adalah game of relationship ya jadi produk itu marketing plan itu tools-nya aja tuh at the end adalah game of relationship ya goal utama adalah pertemanan ya bagaimana kita mengenal kedekatan keterbukaan finding problem offering sampai kita jadi solusi ya jadi artinya kalau Anda ditolak pun nanti Anda udah punya teman hari ini dia mungkin nolak Anda minggu depan mungkin dia lagi susah keadaannya dia bisa nyari Anda bulan depan mungkin 6 tahun pokoknya intinya konsisten 10 orang Anda berkenalan setiap hari tanpa ada niat untuk prospek dia ataupun nawarin apapun. Tulus untuk berteman saja. Berdasarkan dengan apa yang Anda suka, cari temannya berdasarkan kesamaannya apa. Bisa ya? Ini sebenarnya kalau lagi offline tadi saya training tadi teman-teman ini bisa blow your mind ini. Lu hitung-hitungannya bisa lu nggak tidur nanti. Bisa ngacir lagi nanti. Karena ini memang kalau main marketing main angka, ketika aku ini gila banget nih. Ini bikin lu nggak berhenti-berhenti nanti. Ya, karena kelebihan network marketing itu satu yang berbeda dari bisnis lain itu. Kita punya daya ungkit atau leverage. Ya, artinya kita bisa bermain massal. Ya, bermain massal selama Anda punya sistemnya dan tahu bagaimana cara bermainnya. Ya, mau Anda main massal bisa. Selama Anda tahu angkanya. Selama Anda tahu bagaimana activity-nya. Tetapi satu, itu harus gampang dilakukan oleh orang lain. Ya, dan itu sangat bisa diduplikasi dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan apalagi kalau dilakukan oleh banyak orang yang walaupun dia newbie. Karena at the end newbie inilah yang nanti akhirnya akan bisa memproduksi sales di organisasi Anda. Ya. 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 Jadi game utamanya adalah bagaimana kita bersilaturahmi atau game of relationship. Bagaimana seni membangun hubungan dengan orang baru. Seni membangun hubungan. Terus bagaimana kalau orang-orang kita kenal, Bang? Ya kalau orang lu kenal, lu langsung prospek aja gak apa-apa kali. Langsung open question. Kan gak masalah.
Nggak ada masalah dengan itu mah jalanin aja terus, ya kan? Lu kenal sama yang lu kenal udah langsung aja lu, misalkan udah temen hopeng atau apa, lu langsung. Cuman kan memang yang begitu kan terbatas. Yang paling banyak itu adalah orang yang nggak kita kenal, ya kan? Orang yang nggak kita kenal yang lebih banyak. Sekarang pertanyaan gue, lu banyak lebih kenal orang daripada yang lu kenal, atau yang calon daftar nama lu yang orang kenal apa yang nggak lu kenal? Gitu. Pasti lebih banyak ya. Ambekan panjang. Apa sih maksudnya ini? Lebih banyak yang nggak dikenal, lebih banyak nggak kita kenal. Pengguna Facebook aja, sosial media 180 juta di Indonesia. Yang tidak kenal banyak sekali. Kadang-kadang lebih tahu nggak ya? Secara psikologi, gue kasih tahu sama lu ya. Ini gue kasih tahu satu rahasianya nih, secara psikologi nih. Ya. Lu kadang-kadang, teman-teman, memprospek open question sama orang kita kenal, itu lebih berat dibandingkan sebenarnya kalau lu open question sama orang yang baru kenal. Kalau orang yang tidak kenal, lu open question, dia nggak balas aja bodo amat, kan lu nggak kenal. Tapi sama yang kenal, lu agak berat banget loh, apalagi misalkan levelnya di atas lu. Jadi sebenarnya pada intinya, kalau gua sih ya, kalau ya teman-teman kalau nanti beberapa bulan lagi, berapa tahun lagi, lu punya kemampuan, ya minimal kalau lu udah belajar ya, misalkan terus sama gua gitu, lu udah punya skill bagaimana turn stranger to customer, ya, lu pasti udah malas prospek orang yang lu kenal. Karena lebih enak ngomong sama orang yang lu nggak kenal. Itu kalau lu udah paham, ya, lu paham skillnya. Nah, cuman kan prosesnya kan agak panjang kan. Nggak, nothing tulus itu, Eray, nothing tulus. Artinya sama orang lu nggak kenal, yang baru kenal misalkan, yang baru interaksi 100 kali lu open question juga kan nggak apa-apa sehari. Sebenarnya kan begitu kan, nothing tulus. Gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi ini makanya penting memahami konsepnya. Makanya dengan konsep seperti ini, ya, Anda kan akan membuat bisnis ini jauh lebih berwarna, lebih menyenangkan. Makanya saya bilang network marketing itu should be fun. Ini jadi fun benar-benar bisnisnya. Anda kan lebih senang banget gitu loh. Apalagi kalau Anda dibarengin dengan banyak tools kan. Ada tools-toolsnya Anda. Jadi semua tuh by system. Sebenarnya saya kapan-kapan pengen sih ngajarin Anda bikin sistem yang sederhana. Cuman kayaknya nggak ada waktu lagi gitu loh. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya bisa bikin sistem yang sederhana gitu. Yang gampang-gampang, nggak usah harus baik. Kode itu Pak Angga katanya. Iya, biasanya Pak Niko hadir, ini nggak Pak? Nggak ada Pak Niko ya, kode. Kemarin kita juga bilang produk habis, kode udah nggak ada lagi kan respon. Bercanda. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Lanjut lagi 10 sesi lagi katanya. Wih, janganlah ngomong sama saya. Lanjut 10 sesi lagi katanya. Jadi itu guys ya. Jadi malam ini saya mau teman-teman mempertimbangkan ya, bagaimana sebenarnya sosial media itu bisa menjadi ladang Anda ya, ladang Anda untuk membangun pertemanan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalau Anda bilang, gue nggak punya waktu dan gue nggak biasa berkenalan sama orang dan gini-gini, tapi saya pengen sukses, pikirkan kembali, kayaknya Anda nggak cocok di network marketing. Ya, Anda bisa pikirkan lagi itu, karena menurut saya apapun itu Anda harus mulai memang being social. Ya, walaupun di awal terasa berat, tapi Anda harus mulai. Saya nggak biasa negur-negur orang, saya mah orangnya nggak mau negur-negur, nggak bisa. Kalau Anda mau dapat teman setiap hari dan yang saya bilang setahun punya 3.600 teman baru, ya harus mulai. Ya, lanjut terus Pak Niko, berbobot sekali materinya. Ya jelas jangan ngomong di sini, ngomongnya ke Pak Niko lah, ngomong di sini. Ya. Nah, saya mau ngasih ini dulu deh ya. Satu lagi tuh
tentang apa konsep sebelum tanya jawab ya. Misalnya gini ya, ini kalau berbicara tentang apa ya, berbicara tentang bagaimana menjangkau orang. Contoh misalkan ya, saya kasih contoh misalkan nih. Teman-teman misalkan kalau cara smart ya, kalau Anda mau smart, misalkan target market Anda ibu-ibu ya. Ya. Jadi mungkin Anda mulai coba cari ibu-ibu di sosial media. Ibu-ibu yang misalkan ibu-ibu ini ketua PTA atau sekolah anak Anda gitu yang berpengaruh gitu. Atau ibu-ibu yang Anda tahu dia mungkin bandar arisan gitu loh. Whatever gitu, sesuai dengan keinginan Anda ya. Jadi mulai misalkan target market Anda, mulailah berkoneksi dengan mereka gitu. Jadi bukan berarti, tapi jangan begini loh, kalau Anda dapat misalkan dia punya sosial media, FB-nya gitu langsung Anda add semua temannya. Nggak gitu caranya, itu mah itu mah ngawur itu. Artinya berinteraksi lah dengan dia. Itu saya sering sebut namanya istilahnya, saya lebih apa namanya prefer gitu. Key ya memang untuk di awal teman-teman ya bebas aja sama siapa saja dulu pertama-tama ya. Tapi nanti lama-lama kalau Anda semakin matang, Anda pasti akan lebih senang mencari key of leader kan. Ya, key of leader. Jadi biasanya yang berpengaruh pelan-pelan. Nanti itu yang menjadi teman-teman Anda. Aduh, Anda bisa bayangkan deh. Ya. Setahun ke depan dan ada panduan pilih 10 nama per hari yang sudah pakai prinsip FANKA. Ya, Apa tuh, Pak? itu menurut saya lebih bagus kita dalami nanti di ILP ya. Jadi bagi teman-teman lebih bagus kalau mau lebih matang kita di ILP karena di sini nggak ada waktu kita. Ya. Terus satu lagi teman-teman, kalau misalkan Anda mau, saya punya grup satu ya, namanya Networker Indonesia, grup FB. Situ udah 4 ribuan kalau nggak salah saya ya. Ada networker berkumpul ya, dan saya juga suka live di situ. Sekali-sekali live di situ. Anda bisa gabung ke situ dengan gratis ya, nggak bayar kok ya. Kalau di situ langsung follow Instagram saya Indra Jaya Purba. Terus setelah itu Anda ke DM ya. Benar sekali Pak Indra cari pentolan. Nah, Anda DM itu kan tahu DM kan? Anda harus follow dulu baru DM. Terus ketik join 12. Nah, itu. Ketik join 12. Nanti otomatis Anda akan mendapatkan link. Jadi kalau nggak Anda DM dan ketik join 12, nggak akan bisa gabung. Ya. Jadi dari Instagram ya, dari Instagram ada nggak sudah melakukan dia? Join 12. Nah, dari situ ya. Ini free kok. Ya, di situ kita supaya tetap bisa engage ya. Nanti teman-teman bisa di situ bergaul. Kan tadi intinya kan connection kan? Ya kan? Setuju kan? Bergaul kan? Jadi zaman sekarang ini agak sulit kita. Boleh minta nomor WA-nya Pak. Boleh minta WA-nya. DM aja, bukan saya ada di Instagram DM. Ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin kita sekarang tanya jawab biar dipandu sama Bang Ari. Pokoknya sesuai topik ya. Saya masih di sini kok. Bener nih, masih di sini nih, itu. Masih di sini. Kalau hilang lagi. Di sini gue. Oke, 20 menit. 20 menit seperti biasa. Mereka ini waktunya Anda bertanya. Kalau Anda nggak mau tanya, ya kita udahin. Jadi kalau mau tanya, syaratnya harus raise hand. Saya lebih memprioritaskan mereka yang raise hand ketimbang yang nulis pertanyaan di chat ya. Karena ya kita saling respect lah. Oke. Ya, yang mau nanya silakan klik raise hand-nya. Nanti kita buka. Ini ada Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Oke, habis Nurul Hidayah Kelana ya. Nurul Hidayah silakan. Atau ini jangan-jangan udah keklik dari tadi nih. Iya, kayaknya dia keklik dari tadi. Oke, saya pindah ke Kelana ya. Habis Kelana, Aryani. Kelana silakan, saya udah unmute. Ya. Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Jadi untuk masalah untuk kita di FB nih Pak. Jadi memang udah saya lakukan seperti Coach Indra bilang. Jadi memang trik kita untuk menambah new age tadi Pak, newbie ya. Jadi kita udah kontraksi dan ada saluran juga. Kontraksi apa tuh? Hamil. Ada kontraksi. Ya, maksudnya kontraksi dengan ini Pak. Kita interaksi. Melihat posting kita gitu Pak ya. Jadi interaksi mereka, Pak. Interaksi Pak, bukan kontraksi. Kontraksi, kalau kontraksi mau lahiran Pak. lanjut Pak. Jadi ya lanjut. Ada mereka sedikit bertanya, mungkin ya mereka juga mungkin sudah paham ini mungkin kita berjalan di multi level atau gimana. Jadi mereka juga bertanya, arti katanya sudah pernah menjalani bisnis seperti ini dan mereka gagal. Istilahnya ya mungkin sudah pernah jadi menyamakan gitu Pak. Oke. Jadi intinya seperti Pak Indra bilang tadi, karena kita ingin mengundang mereka ke Zoom kadang, jadi makanya kita langsung connect ke WA-nya Pak. Oke. Terus? Jadi tadi kan Pak Indra bilang kalau kita langsung ke WA-nya kan nanti gini-gini. Jadi istilahnya ya saya langsung biar supaya kita bisa mengundang ke Zoom. Jadi otomatis kan kita minta connect ke WA Pak. Karena situs link kita kan ke situ Pak. Oke deh. Terus? Jadi kadang mereka ya itu tadi pemikiran mereka ya negatif dengan kita minta nomor tadi Pak. Seperti itu Pak. Jadi selanjutnya gimana Pak kira-kira untuk trik kita bisa yang kita bisa interaksi tadi Pak. Demikian Pak pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana, pertanyaannya keren banget. Oke, sip, gue setuju. Iya memang kalau kita belum baru kenal apalagi minta nomor WA ya semua orang pasti curiga karena WA itu sekarang sangat privacy ya, mengingat apalagi banyak penipuan-penipuan lewat WA. Hari ini saya baru aja WA saya dipakai buat nipu orang gitu. Jadi WA itu privacy sekali, jangan Anda melulu harus ke WA. Kalau cuma mau ngajak ke Zoom atau ngomongin kasih link Zoom kan bisa tetap lewat DM atau lewat inbox ya kalau di Facebook gitu loh. Sebetulnya nggak ada masalah. Jadi hindari cepat-cepat minta WA. Memang betul karena kalau Anda cepat-cepat minta WA Anda dicurigai. Terus kedua kalau dia memang pernah menjalankan bisnis network marketing atau MLM atau sejenisnya, sebetulnya kan Anda bisa lihat dari dua sisi yang berbeda. Anda bisa lihat itu bagus, artinya Anda nggak perlu ngajarin karena dia udah tahu. Tapi paling nggak Anda ngajarinnya sedikit, nggak sebanyak orang dari nol ya. Tapi perlu dicari tahu dulu kenapa pengalamannya dia bagaimana, gagalnya di mana kalau dia gagal. Ya kan ada juga yang bukan gagal ya dia aja berhenti. Oke, berhentinya kenapa kan gitu. Jadi dicari tahu dulu masalahnya dia sehingga kita bisa menjadi solusi. Kita nggak mungkin memberi solusi tanpa kita tahu masalah seseorang. That's it. Ya, Pak. Menjawab kira-kira, Bro? Siap. Keren. Oke, selanjutnya Ariana ya. Bentar, Ariana, oke, saya udah buka mute-nya. Silakan. Ya. Mau nanya kok. Ya. Ini sama-sama Ari nih. Saya kan cuma mau share ke teman-teman aku mengenai aksi ini. Nah, situ lagi bingung. Ini sebenarnya kalau masuk ke orang itu bagusnya misalnya ke teman-temanku. Itu saya share bisnisnya, terus saya pengen share bisnisnya, tapi entah dia tanya, emang lu udah sukses di bisnis ini? Itu yang membuat saya karena takut untuk mengajak mereka berbisnis. Nah, sementara saya beberapa kali dengar bahwa kalau di bisnis networking itu kita sebaiknya jangan jual produk. Karena kalau produk itu ya kita jual ke beberapa orang juga bakalan selesai. Tapi kalau kita jual bisnisnya itu lebih long, lebih lama
kita dapat manfaatnya kan. Cuman ya itu saya pengen nawarin ke temen aku, tapi kan takutnya nanti ditanya, emang lu udah sukses, udah berapa lama lu di sini, berani ngajak-ngajak gue gitu. Minta tips apa yang bagus saya infoin ke teman-teman saya biar mereka mau join dengan bisnis ini gitu. Ya. Oke, Bu Ari, terima kasih. Pertanyaannya keren banget ya, karena memang banyak sekali yang kayak gini nih ya, banyak sekali yang kayak gini. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya sama teman-teman ya, semua yang hadir di sini, siapa yang join karena awalnya pakai produknya dulu? Coba, siapa yang join karena awalnya pakai produknya dulu? Coba Bu Ari lihat ya di kolom komen ya, Bu Ari lihat di kolom komen, banyak nggak? Tuh, lihat tuh, semua join karena produknya dulu. Jadi maksud saya Bu Ari, nggak salah kalau ada seorang leader atau upline atau siapapun mengatakan, wah kalau jualan produk sebentar aja, itu short term, lebih bagus bangun bisnisnya itu long term. Benar, tapi sebagian besar orang menjadi distributor karena produknya dulu. Jadi kalau ibu mau masuk dari produknya dulu, it's okay. Ibu mau masuk dari bisnisnya juga, it's okay. Nah problemnya sering orang mencoba, Bu Ari mencoba atau teman-teman mencoba memutuskan di depan, wah saya harus masuk dari bisnis nih, saya harus masuk dari produk nih, memutuskan di depan, padahal kita nggak tahu kebutuhannya dia. Nah itulah gunanya tadi yang Coach Indra bilang, membangun hubungan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, cari dulu kebutuhannya. Nah kalau dia butuhnya produk, jangan tawarin bisnis. Kalau dia butuhnya bisnis, jangan tawarin produk. Makanya perlu ngobrol dulu. Sehingga apapun yang kita tawarin, dia nggak akan keluar pertanyaan kayak gitu. Oh, begitu ditawarin bisnis, emang lo udah berapa? Lo udah gaji berapa? Jarang, karena itu udah kebutuhannya dia, Bu. Tapi kalau orang nggak butuh, pertanyaan itu paling sering keluar. Jadi saya bisa maklum, karena pasti Coach Indra dan saya juga sering dapat pertanyaan itu pada saat kita nggak tahu menawarkan dia butuh apa sebetulnya. Gimana, ya, Bu? Paling gampang nanti, Bu. Ibu nanti lihat di fanpage saya Indra Jaya Purba. Baru semalam saya bahas itu. Nanti cari Indra Jaya Purba di Facebook, tapi jangan Facebook fanpage ya. Facebook fanpage saya, fanpage ya. Itu Indra Jaya Purba, lihat di itu. Itu lihat paling atas tuh. Saya ada bahas semalam tuh tentang lebih bagus mana nawarin produk atau bisnis. Itu penjelasannya detail, ada 45 menit tuh. Ibu tonton aja dari awal sampai akhir. Saya detail banget, daripada kita jelaskan 45 menit lagi, lama lagi. Ya. Tapi saya rasa di situ Ibu akan pasti lebih ngerti. Ya. Jadi kita tidak mau tapi minimal saya kasih reviewnya begini loh. Kalau kamu mau nawarin bisnis sama orang, mau nawarin bisnis AFC, pastikan kamu punya value entrepreneur atau punya sesuatu jiwa pebisnis dalam dirimu dulu. Kalau kamu nggak punya jiwa bisnis, kau nawarin bisnis, ya orang nggak percaya lah. Nah, kebanyakan orang seperti begitu. Ya kalau kamu sanggupnya memang jualan produk dulu, ya jualan aja dulu. Sambil membangun kamu punya value entrepreneur ya. Sambil belajar bagaimana berbisnis. Jadi kesalahan banyak orang adalah memaksakan. Memang benar. Ya, dengan membangun network itu expand our network. Expand our scale up our business. Tapi di awal ya pasti harus dengan cara mengkonsumsi produk dan menjual produk dulu. Yes. Ya, jadi cara paling gampangnya dari produk. Makanya kalau produknya berkualitas, lebih enak lagi, orang akan repeat terus. Jadi saya lebih tertarik kalau Anda pemula, mulailah dari jualan produk dulu. Tapi kalau Anda merasa sudah punya value entrepreneur dan Anda punya jiwa atau Anda basicnya sebagai seorang businessman, nggak apa-apa. Gitu loh. Anda treat bisnis ini layaknya seperti bisnis. Gitu loh. Jadi dibenerin dulu itunya. Jadi jangan cuma sekedar nawarin aja, ayo bisnis ini gampang, gini. Ya, itu bukan value entrepreneur. Ya, kalau seorang pebisnis, dia akan pasti berbicara tentang satu, dia akan berbicara tentang modal, dua, dia akan berbicara tentang resiko, tiga, dia akan berbicara tentang strategi, yang keempat, dia berbicara tentang kreativitas, yang kelima, dia akan berbicara tentang achievement. Ya, jadi semua itu ada masih banyak lagi ya value pebisnis. Jadi bukan bisnis cepat kaya, bukan bisnis cepat ini gitu. Tapi memang kalau orang bilang kalau kita nawarin bisnis itu lebih iya kalau Anda punya value entrepreneur
dan Anda memang punya jiwa pebisnis, dan Anda nawari kepada orang jiwa pebisnis, ya kena masuk tuh barang. Tapi kalau Anda pebisnis dan orang yang Anda tawarkan memang dia tidak punya mental pebisnis, sama aja. Dia pasti akan nanya, produknya gimana dulu, aku pakai dulu deh produknya, benar gak sih? Benar gak? Pasti orang nanya, aku coba dulu produknya deh, aku rasakan dulu produknya dulu, nanti kalau gimana baru aku coba. Gitu orang. Minta contoh gratis. Minta contoh gratis, aku coba dulu deh 1-2, nanti kalau apa baru aku tawarkan ke orang lain. Kan gitu. Itu prinsipnya orang, karena dia nggak punya mindset bisnis. Dan Anda nggak bisa paksakan itu. Gitu loh. Tapi kalau orang memang sudah dari awal memang Anda misalkan hoping Anda partner bisnis Anda, ya ketika Anda bilang ini bisnis, contoh ya kemarin ya, saya ini ngobrol di sini kebetulan AFC ya. Ada yang kenal kemarin tuh saya ngobrol sama, nggak tahu dia hadir di sini apa enggak ya. Ada di Solo kemarin saya ngomong sama downline-nya si Wenat, siapa namanya ya, Cipto, ada siapa ya, Edo, ada di sini nggak ya mereka ya? Ada Cipto sama Edo nggak ya? Kemarin kebetulan orang AFC. Ada nih Cipto sama di Solo. Dia punya salah satu, hadir coach ya, Cipto hadir coach katanya. Ya kemarin saya ngomong sama downline-nya dia. Downline-nya dia itu adalah pebisnis donat di Solo. Waktu memulai, jadi karena saya tahu dia pebisnis donat, saya ngomong sama dia. Waktu kamu bikin bisnis donat, berapa modal yang kamu keluarkan? Dia bilang 500 jutaan ya, Cip ya, kalau nggak salah ya, 500 jutaan. Dan setelah dia bikin bisnis itu, BEP-nya berapa lama saya bilang? Dia bilang 3 tahun, 4 tahun. Setelah 3 tahun, 4 tahun, bisnis donat dia itu bisa menghasilkan 100 juta sales. Dengan overhead atau biaya produksi, rata-rata gaji dan lain 20-30 juta per month. Nah, itu berarti bisnis donat dia. Ya, dan 3-4 tahun sekarang sudah mulai menguntungkan. Tapi resiko dia, kalau bisnisnya kemarin terjadi, resiko dia adalah kerugian dia adalah 5 juta. Ya, 500 juta. Nah, saya kemarin coba untuk berbicara sama dia, komparasikan dengan, kebetulan kemarin di Solo itu ada Emgon ya. Ya, kalau yang tahu Emgon ya, Emgon Doraemon ya. Kebetulan dia pernah cerita sama saya, dia sudah make money di AFC selama 2 tahun itu sekitar 1,9 atau 2 miliar selama 1,5 tahun. Nah, artinya modal yang dikeluarkan Emgon itu pertama kali 3,4 juta. Dalam 1,5 tahun dia make money sekitar lebih dari 2 miliar. Pertanyaan saya komparasi dengan siapa sih namanya itu ya, Helmi namanya, sama Helmi yang bisnis donat. Saya tanya cuma sama dia, ini good business or not? Karena dia seorang businessman, dia bilang itu good business bang. 1,5 tahun bisa make 1,9 M dengan modal 1,4. Artinya resikonya dia itu cuman 3,4. Walaupun sendiri dapat produk. Nah, saya ngomong begitu sama orang maksudnya seorang pengusaha pebisnis, dia nyambung. Gitu loh, Bu. Saya ngomong begitu sama mereka, ya dia nyambung. Dan saya bilang, karena dia bilang begini, itu kan 1,9 dapatnya si Emgon itu kan, dia harus kerja keras. Ya sama juga, kalau bisnis, misalkan donat lu nggak kerjain, lu nggak kreativitas, lu nggak akan dapat, nggak akan running juga seperti sekarang, nggak BEP juga. Makanya saya bilang, kalau memang you treat this business, maksudnya ya saat ini teman-teman karena AFC semua, Anda treat bisnis AFC ini like a serious business, you know this business is, maksudnya ini bisnis besar dan good business. Tapi kalau you, masalahnya adalah ketika orang tahu ini good business, tapi dia nggak treat ini serious business. Dia treatnya ini cuma kayak, apa ya, syukur-syukur dapat, syukur-syukur enggak. Padahal semua orang udah tahu bahwa bisnis ini kalau ditreat secara serius ya hasilnya gila. Dan kalau saya ngomong misalkan sama orang pebisnis, kalau misalkan dia join 3 diamond pun dengan 60 juta, misal contohnya nih ya, itu masih is okay kalau build bisnis dengan potensi income sebesar itu. Benar nggak sih? Saya mau tahu dulu siapa yang pebisnis di sini. 3 diamond 60 juta buat bisnis is small money or big money? Dengan potensi yang mungkin para achiever yang ada di AFC, good business or not? Simple thing loh.
Tapi kalau saya ngomong sama orang yang tidak punya mindset bisnis begini, dia ketawain dong saya. Dia bilang, makan aja saya susah, lu ngomong-ngomong 60 juta lagi katanya. Karena dia nggak punya value entrepreneur dalam dirinya. Dia cuma terbiasa uang pasti, gaji. Ya. Tapi kalau bagi orang yang punya, yang biasa berbisnis, 500 juta, 1 M untuk bangun bisnis mereka biasa. Atau 100 juta, 200 juta. Nah masalahnya sekarang good bisnis nggak? 2 M dalam 1,5 tahun dengan modal 3,4. Gitu loh. For me it's good business. Either itu kamu bisa balikkan misalkan BEP dalam 5 tahun ke depan. Karena lu malas banget ya. Karena lu malas banget ngerjainnya. Lu BEP dapat 60 juta, itu masih good business gitu loh. Nah, tapi kenapa banyak orang misalkan gini, saya tanya dia udah dapat 1 miliar lebih kurang misalkan di AFC. Banyak yang konsul sama saya. Dan dia modal dia cuma 20 juta. Terus dia ngeluh. Gimana? Lu udah modal lu 20 juta, lu udah 2 tahun di sini, udah dapat 1 miliar, dan lu ngeluh, dan lu bilang bisnisnya jelek. Lu kayak nggak tahu. Ini lu ngaco gitu loh. Coba yang ini, gue bukan karena AFC-nya, tapi maksud gue tuh, lu udah dapat lebih kurang 500 juta kayak, ya, lu modal cuma 20 juta, lu 2 tahun di sini, terus lu bilang, aduh, AFC udah susah sekarang ini segala macam, tapi lu udah dapat 500 juta. Lu nggak punya, itu ngaco lu artinya. Ketika bisnis lu lagi down, it's normal. Berarti lu harus perbaikin gimana supaya lu naik lagi kan gitu. Bisnis nggak bisa begini terus bro. Ya kalau lu dapat begini dan turun begini, lu usahakan supaya naik lagi. Gitu loh. Jadi maksudnya aku tuh di sini gini loh. Kalau berbicara soal lu udah dapat berapa, kamu udah berapa, tergantung kamu ibu ngomong sama siapa. Kalau dia memang tidak ada latar belakang pebisnis yang ngomong seperti begitu, dia ketawain lah, dia nanya begitu. Apalagi kalau ibu nggak seorang entrepreneur. Ya. Ya jelas ya Bu ya. Ya nanti panjang lagi kalau saya ngomong jadinya aduh. Udah habis waktunya soalnya. Bang, buka Indomaret modal 4 juta di luar, siapkan tempat, hasil bagi rata per bulan 80-90 juta loh. Hasil bagi rata untung juta mana dapat sekarang. Itu yang Indomaret itu, ini ada sini pebisnisnya Pak ini enggak, ini benar nih Pak Claudius ini Pak Yanto ini betul. Bang buka Indomaret dengan modal 4 juta di luar, siapkan tempat aja, hasil bagi untung per 3 bulan hanya 80 di luar tempat. Per 3 bulan loh. Per 3 bulan loh. Dan bagi rata loh itu. Artinya dengan 4 juta. Berarti yang teman-teman kerjakan sekarang ini good deal ini loh. Ini good deal. Best deal. Cuman lu harus sabar. Maksudnya lu harus sabar gitu loh. Lu harus ada skill. Lu harus improve yourself. Jangan gampang menyerah. Jangan apa-apa langsung down. Apa-apa langsung ngeluh. Nyalain upline, nyalain downline, nyalain perusahaan, nyalain produk. Besok nyalain siapa lagi? Lu nggak tahu nyalain siapa lagi? Nyalain siapa lagi? Nyalain pertua. Siapa lagi nih? Ya. Ditolak orang sakit hati. Ditolak 2 orang lemes. Ditolak 5 orang opname, ditolak 10 orang nangis, ditolak 20 orang step. Terakhir nyalain Indra. Nah ini dia, Pak Firdaus nih, Shogun, modal 20 jutaan pada 2019, sekarang sudah dapat 2,5 miliar di AFC. Good business. That's good business. Lu cari deh, ya. Makanya nggak salah ya, yang selalu saya bilang itu saya kutip dari Eric Worre. Network marketing is not perfect, just better. Just better. It's not perfect, just better. Dan apa? Gue pernah punya travel, gue modalnya miliaran. Gue punya apa? Gue ratusan juta. Gitu loh. Ini makanya kalau masuk dari bisnis, buat aku kalau ada orang pebisnis, gue masuk dari bisnis. Tapi kalau ya user ya gue masuk dari produk aja gitu loh. Karena produk lebih gampang. Tapi as long as you can explain this business is good business, lu nggak harus
Meskipun lu masih pemula, tapi lu bisa explain your upline. Siapa upline kamu udah dapat berapa segala macam. Kan memang real kan, bisa dilihat kan pendapatannya. Jangan per bulannya dilihat, lihat pendapatan keseluruhan, achievement. Saya dulu punya 13 outlet jam tangan di mall, hasilnya tidak sebesar DFC. Ini Pak Firdaus, saya udah ketemu di Solo sama beliau nih. Beliau cerita, ya. Artinya it's worth it, bro, sis, ya. Tinggal you siap aja untuk bertarung. Itu aja ya, saya rasa ya teman-teman, ya malam ini ya. Thank you very much semuanya. Kita ketemu lagi nanti di Senin. Kita ada beberapa kali lagi. Ya semoga ya kita masih terus ya. Ada berapa kali lagi ya. Atau mau disetahunkan sekalian ya. Itu lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau enggak pun nanti ya kita tinggal 2 kali lagi ya. Yang pasti kita akan ketemu 2 kali lagi dan terus di Senin Sakral ya. Setuju disetahunkan aja katanya. Setahunkan aja. Ya ngomong sama Pak Niko lah, jangan sama saya. Ya, jadi itu aja ya guys ya. Senang sekali ya kita bisa terus bersama teman-teman. Banyak yang perlu kita perlu kita sharingkan, tapi at least paling penting adalah buat saya teman-teman, saya nggak ngelihat apa Anda sekarang sudah berhasil apa enggak, yang penting Anda bertumbuh step by step, nggak apa-apa ya, bertumbuh terus, bertumbuh, nanti lama-lama kan jadi bukit ya. Ya itu aja sih ya teman-teman. Thank you semua sekali lagi teman-teman. Kalau Anda mau masuk ke sekali lagi ada 370 nih, mau masuk DM saya. Jangan salah ketik loh, joinnya itu ketik DM saya, itu DM di Instagram, join ini jangan pakai T. Join 12 gini aja, jangan pakai T. Ya, Indra Jaya Purba, follow dulu, terus nanti ketik join, jangan pakai T. Nanti di situ 5 tahun Pak Niko, plat nomor diperpanjang. Oke deh. Oke, thank you semuanya guys, love you. Kita ketemu lagi di Senin depan. Tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. I'm done speaking. Bye-bye. Kita kembalikan ke Angga. Silakan Angga. Angga, thank you. Oke. Thank you Coach Ari dan Coach Indra. Gitu ya teman-teman, kira-kira training hari ini. Semoga pasti ada yang teman-teman bisa ambil dari hari ini ilmunya ya kan. Dan juga saya mau pesan sorry, gue mau nambah yang ada quote, boleh nggak? Borobudur, nanti kita ketemu di Borobudur rame-rame semuanya. Terima kasih Coach Ari, malam semuanya. Malam.